Ingat Pak Ong Hanling juga kan memang dari dulu interest minat dan bakat gue lebih ke arah economics gitu. Gimana caranya jadi kaya lah, simpelnya gitu. Gimana caranya entrepreneurship, gimana caranya jadi kaya. Nah tuh waktu itu untung banget di tahun ketiga, tahun keempat tuh kita dapat kuliahnya Pak Ong Hanling. Gue tuh pelaku renewable energy, so gue tuh mendukung renewable energy, tapi gue tuh berada di tengah-tengah bahwa I don't really think shifting so rapidly itu sesuatu yang baik, given the nature of Indonesian ya. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random, saya Alan Perdana. Rabu sore ini 5 September 2023, Tomo, Marino, dan Nuhan, teman-teman saya kuliah bareng sekitar 20 tahun yang lalu di ITB, bakal datang berkunjung buat ngobrol-ngobrol. Tomo dulu satu jurusan sama saya teknik geofisika, sementara duo Marino dan Nuhan dari teknik geologi, anak gea. Pasti nanti ngobrolnya banyak nyinggung-nyinggung tentang keanakgeaan mereka. Sekarang ini profesi Tomo dan Marino adalah geologis, garis miring geoscientist yang sangat senior, punya pengalaman panjang di industri hulu migas Indonesia, khusus Marino di industri geotermal Indonesia juga harusnya. Sementara Nuhan biarpun dulu mulainya dan sempat beberapa tahun jadi geologis, saat ini adalah bagian dari tim manajemen salah satu perusahaan EPC terkemuka Indonesia yang melayani sektor hulu migas dan sektor infrastruktur energi juga. Lebih tepatnya Nuhan adalah seorang bisnismen sekarang. Terus terang senang sekali bisa ketemuan dan ngobrol-ngobrol dengan mereka sore ini. Banyak cerita-cerita yang saya nggak tahu apa bisa untuk dibicarakan di depan kamera. Histori kami sangat panjang mulai dari hari pertama masuk kuliah dulu. Mudah-mudahan nggak terlalu random. Makasih juga buat supportnya selama ini. Pembukaan yang benernya dari gaya dunia dalam berita aja ya. Iyalah. Gue lupa terus. Mendingan Lu siapa? Gue tahu Marino doang gitu namanya doang. Nuhan, Marino, Tomo. Tapi kalau misalnya pakai ilustrasi senior geologis, geothermal apa kan susah. Nggak usah. Enggak lah, ada background sedikit lah. Biasanya tuh gue kerjaan kan gue ketik dikit mau. Iya. Kayaknya Iya. bener pakai kayak gitu ya. Enggak, nanti yang dunia dalam berita tetap aja lo kasihin kan. Dia bilang. Dunia dalam berita tuh gimana? Saya Alan Perdana. Kali ini kita akan mengundang Selamat teman kita. Selamat datang di. Lan, ini podcast ini untuk semua umur lah. Lu nggak bisa mensegmentasi untuk umur-umur tertentu lah. Gue jadi teringat dengan pembawa berita dunia dalam berita tuh. Tinggal ditambahin background global dunia. Kalau kita berita nasional lah ini. Iya Enggak, benar. makanya kalau orang-orang bukan seangkatan kalian kan nggak mungkin tahu dunia dalam berita itu Berita apa ya. nasional, berita Lu tanya Nusantara ya. anak-anak sekarang dunia dalam berita mana ada yang tahu? Angkatan yang menikmati 90-an kata gue the best lah. 80-90-an lah. 90-an. Gue tuh berpikirnya sejak ada yang siapa ya? Si Jer. Bukan si Jer ya? Enggak tanya-tanya. Seto. Ica tahu nggak dunia dalam berita? Nggak tahu kan men. Bayangin loh. Berita Berarti kan Nusantara. angkatan kalian ya udah senior banget kan? Angkatan kalian ya. Gue bokap gue sih yang selalu nonton itu dulu. Gue Anjir, sih nggak bokap terlalu lu. tertarik. Iya. Bokap men. Gue nggak punya pilihan men. Iya dulu kan cuman Iya. di Padang, di Pekanbaru. Ada. Kita bisa dapat siaran Malaysia kan. Oh iya TV3 ya. Iya TV3. Tapi kan TV1. pakai parabola. Iya lumayan bisa. Gue nggak ada dulu parabola. Di awal mungkin SMP mungkin baru ada. Kita di kampung modern. Enggak, lo harus ngasih tahu dulu Lan, ini kalian bertiga ini satu angkatan, ya kan? Iya. Aku agak junior. Betul. Ya kan? Nah, Ingat ya mau anak lo tuh paling tua nih. Orang mah lu repeat order. enggak, jadi kalian tahu dunia dalam berita itu bukan suatu yang aneh gitu kan. Tapi mau nih kayaknya kita udah diinvasi sama Gea sih. Jadi sejak ada Jeres kan Siapa yang diinvasi sama GE enak Iya, aja? ada Jeres, ada ini sekarang Enggak, kebetulan aja. Enggak, GEA tuh lo harus kasih tahu dulu. GEA tuh himpunan geologi ITB. Enggak, lo aja ngasih tahu lah. Udah masa gue yang dijelasin ngasih tahu? sama Jeres waktu Oh, itu. nama Jeres sama udah kasih tahu. Himpunan Panjang geo- lebar. Iya.
Nggak usah disambung sama post di Instagram sama Jeres, gue langsung jiper. Karena gue lihat postingnya. ada apa? Kalau karakter saya seperti ini karena didikan dari Gia. Iya bener. Waduh, Wah, gue langsung. Tapi top banget, pede gue banget. langsung unfollow gitu. Kenapa? Anjir. Tapi emang militan. emang Emang nggak gitu ya, cuma, iya gue ngerasa seperti itu. Tapi kalau lu tanya istri gue ya, Eta gitu. Eta. Dia tuh Dia bilang kan bukan kok- gaya. Iya makanya bilang anak gaya tuh agak lucu gitu. Chauvinisme himpunannya tuh berlebihan. Karena Eta itu sendiri dia nongkrong sama anak-anak ITB Eta jurusan apa? penerbangan kan. HMPN kan dia. Iya KMPN kan. Tapi dia itu nongkrong sama PSM ITB. Jadi dia tuh lebih luas lingkupnya. Sementara gue itu ya itu sama anak gaya aja gitu kan. Walaupun gue bisa nongkrong sama anak yang lain. Cuma kayak gue menemukan kenyamanan lah dengan timur jauh lah ya ibaratnya. Sama kalian-kalian juga gitu. Ya kan An ya? Enggak itu Lo juga nongkrong lagi sama anak UBG. enggak apa karena kalian tuh enggak pede gitu ngomong sama. Oh nggak mungkin, lu jangan nanya sama gua Manuhan ya. Agak beda gitu. Kalau yang kayak gimana? Jangan nanya gitu. Kita tuh spesifik banget gitu ya. Kalau apa ya? Kalau Gia tuh eksklusif. Aneh lah gitu ya. Jadi maksud gue tuh gue menemukan kenyamanan dengan Gia ini dia agak unik ya. Gini kita ngaku ya. Gue tuh mengaku bahwa setelah 20 tahun meninggalkan himpunan ITB, gue akui bahwa ITB itu kadang individualistis. Sangat. Ya kan? Sangat. Tapi gue menemukan hal yang berbeda di Gea. Entah kenapa ya gitu ya. Apa kalian tuh apa sekumpulan orang-orang yang enggak pede gitu jadi Ya harus nggak tahu lah. Tapi intinya tuh kita tuh Harus bareng-bareng gitu. iya bener. Anehnya tuh kita tidak mengenal, bukan tidak mengenal senioritas, tapi kita tuh bisa mingle dengan angkatan plus minus 15 tahun. Nah itu. 20 Itu tahun istimewa kali sih. kalau. Ya kan? Istimewa. Betul ya Han ya? Iya sih, benar Jadi tapi kita tuh tidak melanggar norma dalam konteks ya celah-celahan oke, tapi kita tahu batasannya gitu. Jadi orang tuh pun nggak tersinggung. Angkatan 80-an tuh bisa loh kita bercandain, tapi dan itu suka dibilang sama anak-anak jurusan lain. Lu berani ya bercanda sama let's say direktur atau let's say VP. kalian manggil angkatan atas apa sih? Pasti manggil Mas gitu. manggil bang. Tapi bisa kita bercandain. Enggak, gue nanya gini karena kalau anak minyak tuh spesifik mas. Lu mau dirjen pun kalau itu ya dia panggil mas gitu. Kalau kita sih ada yang kita panggil Pak, ada yang panggil Mas, ada yang spesifik ya. tapi basically itulah kalau gue ngeliatnya Han ya. Kita kayak sama dan kita juga nggak masalah dibecandain sama yang lebih muda dari Tadi kita. kata-kata chauvinis tuh bukan dari gue loh. Oh bukan, serius bukan. Yang bilang tuh Eta. Enggak, tapi gue sebenarnya kagum sama kalian tuh, maksudnya sama Gea tuh karena sama kalian tuh militan gitu. Kok bisa gitu? Ada orang-orang semilitan itu gitu sampai selesai mereka Gue terus terang, lulus. gue terus iya, terang juga bingung sih. Gue juga bingung sih. Karena gue pada dasarnya nggak terlalu suka ngumpul sebenarnya. Tapi begitu masuk di ini kayak harus aja gitu. Bukannya yang gue tadinya lebih individual terus jadi langsung berkelompok banget. Enggak. Apa yang Paling dilakukan sama kelompok kalian itu sehingga kalian jadi militan itu pertanyaannya kan? Kok bisa gitu? Disiksa? Diksar. Oke lah kita ngomong Diksar tuh Dibully. kita punya satu benang merah Diksar, tapi bukan itu sih sebenarnya. Kalau mungkin itu salah satu ya, tapi gue nggak ngerti ya. Jadi gue nyaman aja ketemu sama gini loh, bayangin gue ketemu sama orang dengan 10 tahun lebih muda dari gue, tapi dia bisa berbahasa yang kadang-kadang sama gue. Brur. Ya kan? Itu satu kata lah ya, tapi jadi kayak ada quote and quote kebudayaan yang diturun-temurunkan. Nggak harus kebudayaannya tuh bukan sesuatu yang baik juga kadang-kadang kan. Iya kan? Tapi ternyata pada saat kita bertanya sama senior ke bawah, mereka melakukan hal yang sama dengan nama yang berbeda aja. Contoh, angkatan 80-an tuh dulu sangat menyukai yang namanya merpati putih. I don't know why. Ini apa nih? Merpati burung atau Merpati enggak, yang silat? Oh, ya kan, bela merpati putih. diri kan. Bela diri kan. Iya, Tapi iya. mereka ada
dengar ceritanya. Tapi gue lihat Gea berantem kagak ada merpati putih. Bukan itu, tapi lucunya tuh mereka cerita kan. Dan itu matahin besi dengan kepala. Terus melakukan hal-hal yang ya mungkin kalau kita sekarang tuh melakukan hal-hal bodoh tapi yang agak berbeda, tapi I can relate gitu loh ya. Entah apakah apa kalian tuh identik dengan kekerasan gitu? enggak juga. Enggak juga. Gue ada cerita belum? Gue ketemu sama Icang di Bandung. Ceritaan. Gue lihat foto lu di yang lu kirim Dia sih. cerita. Iya. Icang sama Akbar kan? Biasa lah kan udah lama Sama ketemu. Akbar, Ngomong-ngomong nostalgia zaman dulu kan. Dia cerita, pas wisuda atau apa ya? Dia bilang, apa namanya? Mau berantem sama jurusan apa? Itu Sipil, dia kan? Lan yang selalu gue denger. Tiap itu pasti berantem. Kenapa harus ada berantemnya gitu? Jadi apalah udah ribut-ribut segala macam cari lawan nih siapa yang berani tuh. Terus Icang kan kayaknya yang nongol berhadapan sama Icang tuh anak sipil gede kan. Set, gede banget. Ngadep ke belakang. Dia datang. Si Topan 97. Terus ngadu. Udahan. Apa Ki lo dia manggilnya apa? Si Nuhan. Lu aja deh. Gede. Topan sama gue kan temenan juga kan, jadi nggak pernah ada urusan gitu. Nggak ngerti lah kalau kalau ditanya, sama aja lah sama kalian juga kan. Kalian tuh jumlahnya juga dikit. Kalau gue tanya, kalian juga punya brotherhood yang bagus ya, anak Tera. Tapi dimodelkan ke Gea. Gue lihat dari Kan Inwal satu rumpun. akar ya. Satu rumpun juga. Jadi menurut gue somehow some way different breed lah kalau gue bahasa gue ya. Iya, Bedanya karena cuman ini mungkin ya. panutannya ke sana. Kalau di geologi itu Gea seniornya kan banyak dan banyak yang sudah memegang posisi-posisi kunci dan penting. Betul. Jadi Tera tuh mulai footprintnya tuh di tahun 9 berapa sih? mana-mana gitu. 89. 89. Ya sebenarnya bukan Tera sih, teknik geofisika lah ya. Yang angkatan 89 tuh Tapi semuanya kadang-kadang pada jakun. Iya. nyebut Tapi kalau benar masih sih kalau lu iya. nanya Tera sih mungkin 96 lah. ya. 96, 97. Iya. 96 pun belum. Lebih banyak sih migas daripada tambaknya. Ada lah Enggak beberapa. juga, Enggak juga. enggak juga. Artinya ada lah. Nah, kembali lagi lah kalau lu tanya yang sekarang nih kenapa kembali lagi gua pertama tadi kita bilang ya, itu aja hanya lucu aja gitu. Gue bisa melihat gue dengan Gea ini tadi gue dapat kerjaan lah ibaratnya gue bukan memanfaatkan tapi gue orang bilang sama gue waktu dulu lu sering-sering lah nongkrong di himpunan nanti lu akan bermanfaat ya kan itu kata senior kita dulu kan terus gue nggak bisa relate dulu kan nah, terus sekarang gue bisa menghubungkan cerita itu bahwa gue menemukan beberapa kali peluang bekerja dengan catatan gue memperform ya jadi tidak mengecewakan ke orang yang merekomendasikan gue itu datang dari himpunan jadi mungkin itu yang bisa gue sharing. Terus satu lagi, yang kedua kan gue sama Nuhan ini kan suka olahraga ya. Nah itu penting tuh. Jadi kita suka olahraga dari dulu gitu. Nah, Ya lu kan atlet lu kan? Betul, iya betul. Tapi bukan basket kan? Basket. Renang dan basket. Renang basket. Jadi, nah waktu itu jadi kita sekarang pun berkumpul itu juga gara-gara orang yang suka basket. Tapi orang yang suka basket itu juga suka nongkrong. Jadi orangnya itu aja gitu loh. Yang suka musik juga ada. Sorry, lu suka basket ini merelate ke anak Gea apa ITB sih? ITB lah. Pertama ITB kan. Habis itu tapi kan anak-anak Gea itu, gue kan lebih suka, bukannya gimana, gue tuh senang juga berkumpul sama anak-anak ITB main basket. Tapi gue lebih, kalau Nuhan lihat itu tuh gue lebih suka nongkrong sama anak Gea kadang-kadang main basketnya. Lebih suka. Pilihan banget lo ya. Pilihan. Tanya Nuhan, bener gak sih Han? Enggak berarti memang kita juga ngelihat itu ya. Maksudnya mereka ini punya namanya Gea CRS kan. Apa sih CRS? Ya itu kan cycling, running, swimming. Ya. Itu kan inisiasinya dari si Edo. Kapan sih mulainya tuh? Sekarang udah 8 tahun ya Han? 8 tahun lah. 8 tahun. Itu kan yang mulai si Edo. Iron Man. Itu juga Edo tuh ngumpulin. Gue ikut-ikutan Marino Majeras aja seperti biasa. Masih ada sampai sekarang? Masih. Nah, Hari ini kita ada. Sampai hari ini masih. Iya, hari ini adalah hari kedua challenge untuk 14 hari. Di mana tiap hari harus 15 menit beraktivitas. Either cycling, running, Posting. atau swimming. Terus kita post di Strava kita. Kumulatif 1 minggu harus 120 menit ya. iya. Nah itu tuh lolos dari situ 2 minggu itu kita
berhak untuk pesan merchandise apalah. Oh iya, gue mungkin nanya ini anggota untuk jadi CRS ini nggak sih eksklusif nggak sih? Sangat. Ya. Selalu tuh eksklusifisme. Gue ngasih tahu sih sebenarnya itu ada komplain dari satu anak GEA juga, gue nggak usah sebut. Apa cut off-nya apa? Iya itu dia makanya. Kalau ini gue sekali advertising lah ya. Ini gue nanya ya sama anak GEA ini ya, gue bilang, bro, gue panggil bro aja lah ya, bro, lu nggak ikut CRS? Males lah, eksklusif katanya. Jadi Lu kan anak GEA, gue bilang. Si Joko aja tapi masuk. eksklusif katanya. Ada. Jadi gini Joko ceritanya. emang larinya Kan lucu kenceng. ya, ada eksklusivitas di dalam himpunan gitu. Jadi semangatnya itu sebenarnya adalah buat teman-teman itu untuk beraktivitas. Jadi kalau lu nggak beraktivitas, jadinya apa? Sorry, aktivitasnya apa nih? Oh jadi gini, karena jalan kan boleh, beraktivitas olahraga, aktivitas fisik. beraktivitas olahraga. Nah, jadi untuk olahraga apa nih? Olahraganya tuh karena ini cycling, running, swimming. Nah, jadi kita memang 3 itu aja karena ya basically itu sekarang Walking, yang lagi. walking boleh nggak yang walking? Nah kalau rakyat lah ya. Iya, it's doable. Walking nggak boleh lah ya, Kalau walking itu nggak dihitung ya. nggak dihitung lah. sekarang. Tenis juga nggak dihitung. Catur. Nggak bisa. Lu juara tenis, gue tahu lu juara tenis tapi itu nggak masuk. Tenis meja gua. Gua dulu Nggak masuk juga, sama nggak masuk lan. Iya, SD gua Jadi- dikirim-kirim popsi gitu. Nggak masuk, lu mau dikirim popsi mau jadi juara pon nggak masuk. Nah intinya lu kalau mau masuk nih gue sekalian aja. Jadi kalau anak-anak dan ini kan Nah dengerin ya, yang komplain, ini komplainnya ke gue loh. Bayangin, gue bilang gue bisa apa men? Itu, malas gue, eksklusif katanya. intinya sih sebenarnya lu sebelum lu mau masuk tuh lu aktif lah di suatu aplikasi yang memang bisa kita monitor. Itu Strava kan. Nah, itu Gratis syaratnya, pula. ya syaratnya cuma lu 3 bulan aktif aja. Minimum sejam. Minimal 3 bulan. Iya sejam dalam seminggu. Sorry bentar. Lu harus 1 bulan aktif di Strava. 3 bulan. 3 bulan aktif di Strava. 1 minggu berapa? Minimum sejam. Minimum sejam 1 Untuk minggu ya. ultra maratoner kayak lu simple kan? Gua nggak buat gua nih, buat seseorang ya. Iya ya, simple kan? Maksa banget ya. Seminggu Kebayang kan kalian? 8 jam kali. Nah, Nggak, itu double nggak buat lo lan? double lah. Kalau sejam double. Sekarang udah lebih dari itu gua. Oke. 1 minggu aku kumulatif. And you know sometimes to some people itu enggak juga. Nah itu kalau untuk aktivitas fisik mah kan umur nggak beda-beda jauh nih kan. Wajib Exactly. dong. Jadi artinya itu yang diminta. Nah, Iya. Berarti either lu harus lari, renang, atau cycling ya. Iya. 1 minggu 1 jam ya minimal ya. kumulatif semua. Kumulatif. 3 itu Kumulatif cuma ya. 3. Oh berarti misalnya lu lari 20 menit. Boleh. 20 menit udah oke. Boleh. Pokoknya kalau lu GEA mau, lu udah Enggak. udah lewat lah dari. Ya enggak buat gua, Cut off. ini ada yang komplain. Sometimes kita cuma sesimpel itu aja mintanya untuk beraktivitas. Itu judge-nya siapa? Wasitnya siapa? Ada. Oh ada. Termasuk Marino sendiri sebagai Gua udah tahu sih ini maksudnya siapa. Enggak, kalau menurut gua tuh ada lah. Maksudnya Bisa dikudeta nggak? Berarti ada ininya lah ya, peniliknya ada lah ya. ini ada setapnya lah, setap. Oh ada. Enggak, tapi caranya SOP. gimana? No? Apa harus misalnya bilang ke lu atau gimana sih? Oh enggak, biasanya nanti Kadang kan orang nggak pede gitu loh. ada yang japri ke gue gitu. Gue mau masuk dong. Gue menyampaikan hal yang sama. Ya lu aktif dulu ya. Bisa kontak Kayak Bang Nuhan nih. Marino lah ya. Nuhan waktu itu kan. Itu mas angkatan lu ah. Lah, karena waktu itu di angkatan gue itu cuma gue sendiri. Terus gue tahu Nuhan sekarang mulai aktif. Gue bilang, Han kok Nggak, aktif tapi terus kalau ya? cross angkatan ini loh yang susah ini. Lo kan gue bilang tadi, gue tuh bisa ngobrol plus minus 10. Jadi kayak misalnya gue masih kenal, kayak sekarang bimbingan gue waktu gue di kantor yang sebelumnya, dia mau ikutan. Gue karena kenal gue bilang. Atau misalnya teman basket gue bilang, bro situ kurang dikit bro, jadi belum bisa masuk kan gitu kan. Ya to the point aja gitu loh. Kayak Nuhan tuh, Han tolong pertahankan ya, ini udah bagus. Soalnya di basket ya, ini masuk Strava. Nuhan waktu itu aktif. Nuhan tuh sempat aktif lari, sepeda segala macem. Akhirnya Nuhan masuk kan, gue happy lah. Gue nggak sendirian kan gitu. Tapi balik-balik lagi tentang himpunan terus aktivitas ini mungkin share dikit ya. Gue tuh belajar lagi tertarik dan diajarin juga sama salah satu bisnis partner tentang network theory. Familiar nggak sama teori Network? tentang network theory? Apa tuh? Teori Theory tentang itu? network.
Oh, network theory. Itu bagian dari mambo jambu gitu tentang teori kompleksitas gitu. Intinya kayak kesuksesan itu tuh ditentuin sama network. Ya, Kayak ya. itu, nah itu kan kayak common Ya, itu tapi common lah ya. Itu common. Tapi sekarang lagi rame banget di dunia tuh, ya itu jadi bagiannya. Intinya kita tuh kayak nodes gitu. Ada yang nodul kecil, ada yang namanya hub. Ada yang namanya hub. Kalau kita ngomong tentang organisasi apa segala macam itu nyambung tuh. Jadi kayak GEA atau ITB itu jaringan. Nah kita adalah nodul-nodul kecil gitu. Tapi dari sifatnya network itu hanya sedikit sebenarnya hub-hub yang aktif. Oke. Marino tuh hub, kalau gue tuh nodes. Dengan gue caranya gue mau mengakses sebuah jaringan CRS, gue tuh ke hub ke Marino karena gue tahu dia punya sifat tertentu yang bisa berkoneksi dengan nodul-nodul lain yang gue nggak ada koneksi. Juru kunci lah ya. Kita In dalam olahraga. dalam olahraga Kalau lu hub, menurut gua JRS itu terminalnya. Nah, kalau lu tanya sama gue, Jaros itu lebih besar lagi. Jadi dia punya koneksi yang lebih bagus lagi. Jadi gue untuk olahraga, yes. Enggak lah, tapi kan semua juga maksudnya gue semua tuh tahu gitu, Marino gitu. Oh Marino. Nah itu penting banget tuh. Kalau JRS belum tentu men, seriously. Yes and no. Yes and no. Yes and no. Serius, Depends on Marino, where you're asking. itu udah kayak, oh Marino, iya ya gue tahu gue. Karena lu 98 mau. Di kantor gue, yang bukan anak GEA, itu tahu Marino, gue juga heran. Lu tahu dari mana sih Marino? Cuman tuh sekali lagi tuh penting banget. Iya. Dan kayak tadi gitu ya, kayak Marino bilang olahraga aja atau apa. Tapi itu kan penting untuk pertemanan. Untuk Iya. Kalau lu tanya sama gue itu, misalnya gue nih, bener kata Nuan, jadi misalnya gue di olahraga, it's just because I like it. Iya. Jadi terus gue seneng aja bikin yang kayak gini, just to make apa ya? Dalam hal ini tuh notes need somebody to ya. do the Needs hard work. Ya, needs a hub, tapi yang orang yang mau kerja aja tanpa ada just like it gitu. Jadi emang harus ada orang-orang yang kayak gitu. Nah, gue itu salah satunya aja. Ada juga kayak lu tanya sama, kenapa gue bilang tadi Jaros ya? Karena Jaros tuh kalau lu cerita sama dia bisa tahu segala macam, it's just because dia itu aktif aja gitu. Betul. Iya. Jadi dia bisa masuk di olahraga, dia bisa masuk di mana-mana. Dia ngerti politik, Dia ngerti politik. tertarik. Dia ada lainnya. Nah, gue seperti itu. Eta istri gue, dia suka, dia tuh relate dengan PSM karena dia memang gitulah. Badan suara. Oh iya, itu PSM. PSM kan. Nah, jadi gitu. Jadi kayak misalnya di angkatan gue tuh Yusa jadi hubnya kita. Iya. Yusa tuh jadi hubnya kita. Tapi bukan gue gitu loh. Tapi kalau olahraga mungkin gue gitu kan. Oh really? Iya, bisa. Yusa. Gue baru tahu loh. Golf gitu. Golf tuh Yusa. Yusa itu hub kita. ONWJ kan? Bukan, Yusa itu di Petrocina. China betul. Iya kan? Nah, dan itu kan di satu sisi ya. Iya. Di sisi lain bisnis gitu. Dan kayaknya kalau orang-orang yang itu ya ini kan logik saja ya. Kita ada notes, hub segala macam. Tapi ternyata tuh ada ilmunya tuh di ada kayak yang namanya Barabasi, adalah itu yang benar-benar nulis dan itu mathematics banget gitu. Ya. Ini jadi pengaruh juga nih kalau kita teman-teman kita punya interest di bidang tertentu ya carilah hub di bidang itu gitu. Dan kita kenal hub itu hampir-hampir kita nguasain satu network lah ya. Exactly. Kalau lo mau sukses. Exactly. Kalau di film ini si siapa? Han yang tipping point itu siapa? Malcolm Gladwell. Dia bilang early adopters. Yes. Habis itu sama satu lagi siapa? Maven siapa? Yang jadi kayak socialites atau orang-orang penting itu kan hubs tuh. Ini berarti udah benar lah ya gue kenal Marino ya. Sangat. Sangat ya. Karena kalau ada hubs yang vouch for you gitu ya. Wah itu kan artinya penting banget. Kayak Marino, Jaros, Mas Andang Bahtiar gitu. Gue merasa bangga jadi sekarang. Penting banget. Dan tiba-tiba ada orang yang dikenal sama satu jaringan itu di network itu bilang, oh nggak apa-apa sih Nuhan, gue kenal kok sama dia
Dia yang tadi Iya. dia Nggak, dikasih tapi kesempatan. oke lah, ini gue bertanggung bisa jawab. relate ini ke kalian lah ya, Gea gitu. Emang kayaknya tuh kayak begitu gitu. Maksudnya lu ada orang bagus sama orang jelek, tapi kalau dia Gea ya udah pilih aja Gea gitu kan. Kasarnya lah ya, kasarnya gitu. Iya, in a way, not necessarily yes, tapi ya kita juga nggak bisa bilang ya kalau orang di tempat lain tuh nggak bagus. Gue bukan. Enggak, ini gue ekstrim lah ya, ekstrim gitu maksudnya. Gimana maksudnya gini loh. Gue tuh jadi gini, gue bukan juga serta merta gue sama Nuhani tipikal yang buta aja gitu kalau tiba-tiba di tempat lain gak ada yang bagus. But yang ingin gue tonjolkan sama Nuhan itu adalah we found something that we enjoy hanging out with this kind of group of people gitu loh. They might not be sometimes kita nggak bisa juga kerja sama anak Gea. Iya. Ada kan banyak yang gitu kan, bukan sama anak ITB. Tapi bukan itu juga kan. Bisa aja kita nggak bisa kerja, tapi kan bisa aja kita bisa nongkrong gitu kan. Iya. Jadi itu aja yang membedakan gitu loh. When it comes to real work ya kita harus bisa bekerja sama dengan siapa aja kan. Tapi put it in context itu sekarang Gea ada berapa orang sih? Gimana? The whole Gea lah. Alumni. Iya, mungkin enggak, Nuhan kalau lebih tahu kali. Iya, alumni. Alumni geologi kali Han ya. Alumni geologi TB ya. Gea lah. Kemarin itu Jangan geologi lah, Gea lah. Ini kan kita lihat konteksnya Gea. 2000 plus lah kali ya. Gue nggak bisa karena basically gue nggak menghitung. betul. Gue cuma Taruhlah setiap angkatan 40 orang gitu yang dia atau 50 gitu. 50 selama 40 tahun ya. Dari 70-an lah misalnya. dari 80-an ya, 80, 90. ya mau 70, 80, 90 ya simple math 2000 lah ya, lebih. lebih lah. Iya, Lebih lah ya. mungkin Lebih lah. sekitar tapi karena sekali lagi ITB itu kecil gitu di kalangan Ikatan Alumni Geologi Indonesia itu kita jadi kecil juga gitu. Jadi kalau Untuk one man IAG kecil. kecil. One man one vote pasti kalah. Iyalah. Gue siapa yang bilang ya? Ya maksudnya nggak berhubungan banget sama itu. Kalau Indonesia tuh yang paling efektif asosiasi identitasnya kalau cari kerja atau mau cari investasi atau apa tuh dua aja katanya. Yang pertama networknya alumni, Iya. yang kedua kesukuan. Oh, I don't know about nomor 2 ya. Like for example tuh kayaknya kalau yang Gea dari geng- Sumatera Barat pasti inilah ya. Udah pasti itu ya. Gue nggak tahu kalau Sumbar ya. Kayaknya Sumbar ya ada kan dulu kan. Kalau Gorontalo menurut gue masuk. Masuk ya? Sekali lagi karena Gorontalo tuh dikit banget. Iya. Karena dikit banget. Coba Batak masuk banget. Apalagi sekarang belakangan. Kalau gue ngelihatnya ini aja sih lebih ke arah mungkin gini kali ya. Gue selalu melihatnya ke gue. Gue itu 18 tahun di Pekanbaru di desa kecil lah. Tiba-tiba gue pindah ke kota besar. Rumbai bukan desa Rumbai. lah. Desa. Desa. Itu desa Masih perusahaan. banyak yang lebih desa no. Desa kan. Iya, Rumbai desa. Ya, Banyak yang tersinggung nanti. Enggak. Rumbai itu emang kampung. Gue aja dibecandain. Kampung. Enggak, dibecandain sama temen gue. Lu mau ke Kota kecil. Ya lu bandingin sama Jakarta. gue dibilang sama temen gue begini, lu mau ke Bandung cuma buat makan McDonald ya no? Gitu. Serius. Gue dulu kayak gitu tuh. Ada Kalau nih dari Padang libur ke Jakarta dibawa bokap nyokap gue makan Pizza Hut, Iya kan? makan hal-hal yang nggak ada kan. Karena nggak gitu ada kan. McDonald's, sekarang ada. Tapi belum ada Alfamart kan? Sampai sekarang belum ada Alfamart, belum ada Indomaret. Memang masih desa berarti. Gimana? Anti itu maksudnya Nggak boleh. nggak boleh masuk. Sepanjang Sumatera, waduh susah Ya. banget itu nyari Alfamart sama Jadi Indomart. setelah gue pindah gitu ya, nah kan gue tuh kan sekolah TK, SD, SMP, SMA sama. Nah gue pindah masuk ke ITB. Terus gue ketemu sama orang yang sama. Gue by nature tuh emang nggak kayak Eta atau yang TK-nya beda, SD-nya beda, SMP-nya beda, SMP yang kalau WhatsApp grupnya bisa banyak gitu. Gue tuh WhatsApp grup, gue tuh cuma satu. Habis itu WhatsApp grup gue kuliah cuma satu. Nah jadi basically mungkin gue di dalam comfort zone gue ketemu sama himpunan yang ya kayak begini gitu loh. Oke. Yang aneh aja menurut gue gitu loh. Harusnya di sini tuh orangnya individualistis, ini kagak gitu loh. Melakukan hal-hal bodoh bersama gitu loh. Enggak, tapi lu sadar gak sih itu hal-hal seperti itu yang militansi
suatu himpunan tertentu, jurusan tertentu tuh buat ITB jadi bukan gue nggak bilang bukan ITB, tapi apa sih jaket himpunan ITB? Ada nggak sih? Jaket Oh ada jaket Kalau alma mater. Kalau UI kan yellow jacket. Ya kan, Iya kita kan? ngomong jaket Soalnya alma ITB mater apa sih? kan. Ya itu kan ada Jaket historinya. Lu tahu ada historinya kan? apa tuh? Itu kan pada saat dulu itu kan ada KM kan, KM ITB. Nah pada saat terjadi KM ini keluarga mahasiswa keluarga ya. mahasiswa ya, jadi mungkin ini gue tidak bisa Ini merelate. sejarah Yellow Jacket UI atau? Bukan, sejarah Sejarah ITB. dulu. ITB itu dulu kan identik dengan kita punya keluarga mahasiswa. And then somehow di zaman waktu itu KM itu seperti karena mungkin cukup kuat ya. Jadi akhirnya gue nggak tahu lah ya. Dipecah. Iya dipecah. Nah akhirnya kan kembalikan ke FKHJ kan, Forum Komunikasi Himpunan Jurusan. Nah di situ kan himpunan kembali dengan orang-orang kan identik dengan himpunannya masing-masing. Oh jadi ITB nggak ada ini ya, kayak BEM-nya itu nggak ada? Dulu ada. Nggak, sekarang nggak ada? Ada juga. Sekarang abis itu kan zaman-zaman kita kan muncul lagi. Nggak tahu. Muncul Ada. lagi. Warnanya biru. Iya, warnanya hijau. Apa namanya? Hijau apa biru? Biru lah. Hijau ke biru gitulah. Badan Enggak, eksekutif. dulu enggak kita enggak BEM, kita Apa tetap namanya? KM waktu itu. KM ya? Kan waktu itu kan si Icang pernah. Iya, Icang pernah jadi Nah, itu. kandidat. Jadi kan di zaman terakhir kita atau 2 tahun terakhir kita mau selesai balik lagi kan akhirnya ke sana. Tapi gua bukan ahli dan gue tidak banyak bisa melihat karena gue nongkrongnya sama anak himpunan. Nah ya itu dia justru itu. Ya Jadi gua waktu nggak bisa zaman-zaman relate dulu gitu. lah angkatan. Kita kan 98 tuh zaman-zaman apa ya? Pas reformasi. Pas reformasi kan. Itu demo di mana-mana Trisakti, UI. Dan mereka identik dengan jaket-jaket tertentu gitu. ITB ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang biru, ada yang Tapi apa ya? Banyak yang gue miss ya waktu kita di 98 itu. Gue kebetulan sekarang banyak interaksi sama teman-teman 93 gitu yang aktif banget waktu reformasi. Itu ini loh apa namanya mereka kayak perjuangan mereka segala macam pakai nama ITB gitu, pakai nama ITB untuk masuk ke masyarakat, untuk militansinya tuh gila juga. Ini beyond ITB gitu ya. Mereka sebagai mahasiswa untuk reformasi tuh sampai di penjara lah sampai. Oh itu banyak men. 93 tuh masih muda kan? Masih. Enggak kalau kalian dengar cerita 80-an, oh itu lebih seru lagi. Itu bukan di angkatan. Nah di bukan 80-an kan di 9. 80-an kan kalah kan. Maksudnya masih sama Orde Baru masih di. Nah tapi itu waktu- ITB ya kan. Itu orang bilang ITB. Zaman 98 nggak ada Pak. ITB. Ya gua Iya kan? kalau lu tanya ya kita masuk di saat Kita kan belum tahu lah, belum masuk kan? enggak kita zaman masuk kan itu di saat zaman bokap gua arsitek ya tahun Pak Harto itu 71. Mei 98. ITB itu gitu. Nggak ada yang namanya himpunan arsitek enggak ada. ITB. Betul. Enggak ada benar itu. Ya circa late 70s lah. Pada saat itu dipecah dan orang kembali ke himpunannya masing-masing. Tapi gue bukan ahli sejarah ya, jadi mohon nanti gue nggak diprotes lah Ya, ibaratnya. gua pernah dengar juga itu sih. Awam-awam aja kita nih. Iya, jadi artinya kalau ditanya, gue tahu bahwa dulu ITB itu identik dengan keluarga mahasiswa ITB, lalu di somehow ada peristiwa sehingga dikembalikan ke Forum Komunikasi Himpunan FKHJ jurusan. Dan sampai sekarang nggak sih itu? Kan sempat dicoba lagi, tapi kembali lagi ya himpunan itu sudah menjadi bagian dari gue gitu ya. Makanya saya suka bilang tadi bahwa lu mah chauvinisme banget sih lu anak dia itu gitu kan. Bukan kata-kata gue ya, Chauvinis ya. Benar saya bilang gitu sama gue terus gue bilang ya I'm sorry I cannot help it gitu. Tapi balik ke ITB lagi, ITB itu spesial karena ini dulu karena Encona tempat perusahaan gue bekerja tuh terlibat lah waktu pemerintah Orde Baru tuh berkepentingan untuk mengeluarkan universitas dari pusat kota, Salemba, Depok, terus UGM, pokoknya semuanya tuh dijauhin dari pusat-pusat kota deh, karena Orde Baru tuh tahu bahwa mahasiswa tuh bagian penting banget dari pergerakan gitu yang bisa membahayakan ITB stays in Ganesha. ITB nggak mau. Walaupun diancam, walaupun apa, tapi ITB tetap itu yang hanya jarak jalan dari gedung sate gitu. Itu
spesial juga sih, dan makanya di ITB itu dimasukin segala macam Intel segala macam, dan mungkin mecah KM jadi itu bagian dari ini, pemerintah Ya itu gue juga. dengar itu sih. Tapi sekali Something lagi ya. behind the scene yang Oh, there's too many stories, nobody man. can prove. Iya. Too many stories lah. Sekarang di Jatinangor loh. For your information. Tapi bukan karena alasan itu kan, Geologi di karena udah Jatinangor nggak sih? kebanyakan. Itu kan TPB. Sebagian kan? Enggak, biologi tetap. TPB sekarang semuanya di Jatinangor. Oh, TPB sekarang Iya. di Jatinangor. Jadi kalau lu tanya lagi akhirnya dan itu kan sekali lagi waktu zaman Diksar. Nah, terus Diksar tuh dibikin jadi Podcastnya jadi Iya, geologi iya, banget. ini- Iya makanya kemarin. habis lu pertanyaannya mengarah ke sana gitu. Iya Jadi sih. ITB lah. ITB. Ada ITB-nya. Iya, jadi ya itu kan something yang kita bisa relate lah bareng-bareng. Jadi kalau lu tanya Gak apa-apa sih. Gue nostalgia juga kan. iya kan? Jadi ya banyaklah cerita-cerita lucu gitu loh. Lu tahu kan di mana zaman kita itu ada beberapa kantin yang Bangkrut gara-gara kalian. bukan bangkrut gara-gara kita men. Ada yang nggak masuk di kantong kita. Ada yang tempat kita kalau naruh ayam 2 di antara tumpukan nasi. Iya kan? Ya itulah makanya bangkrut ya gara-gara kalian kan Bangkrut gua bilang. ya kan gitu kan. Nah itu suatu kebanggaan kan. Enggak juga. Ya. Apa mau yang deket Salman mau yang sering? Oh iya ya anak kan, TK. ya kantin Salman itu. Bukan yang Padang. Oh, Bundukan dua. Bundukan dua. Wah itu langganan Telurnya banget. itu maut banget. Telur barendonya itu tuh yang maut. mengenalkan gua sama telur barendo. Biarpun dari Padang gua nggak pernah makan telur barendo. Kalian nyobain alpukat koproknya nggak? Wah, Nah, sampai sekarang masih enak men. itu Serius loh. anak TL waktu itu anak teknik lingkungan itu pernah mengadakan penelitian tentang Salmonella typhosa gitu ya. ini apa hubungannya Bakteri- sama bundukan bakteri- doang? Oh, berhubungan banyak. sekali. Berhubungan sekali. Jadi mereka tes kantin-kantin dan warung sepanjang Jalan Ganesa ngiterin Gelap ITB. nyawang. Gelap nyawang, kebun bibit, termasuk Serius loh? Iya, termasuk budokan. Hasilnya itu gue inget banget. Yang acceptable itu kadar Salmonella typhosa tuh 5 sampai 7 ppm gitu ya. Oke. Di budokan itu tuh belasan ribu itu. Anjir. Dari nggak sampel percaya. itu belasan ribu. Itu penelitiannya kapan? 9899. Itu Lah kan masih lah itu zaman kita. itu zaman kita. Zaman kok nggak dipublish sih ininya? Kalau nggak kan gua Gue tahu itu Nggak kan. ngaruh juga lo itu di publish juga. Lu kan survive man. Lu Emang survive apa? kan. Apa itu pengaruhnya? efeknya bukan long tetap term ya. makan-makan juga gitu. Enggak lo udah pernah usus buntu belum? Mungkin warteg di yang gua juga sering mungkin kalau diteliti lebih Tapi lo udah pernah tifus kan waktu itu kan? Gue sering Enggak, dioleh kan cerita. waktu itu kan. nggak pernah Kau tifus, Pak. cerita sama aku. Oh, ini ada penelitian ini. Terus aku bilang bodoh amat lah. Salmonella ini datangnya dari mana nih? Bukan selokan Itu atau datangnya tau dari mana? Dari tai kuda Ya, kering. emang. Tai kuda kering. memang di sana banyak kuda ya, Banyak. sampai Gelap nyawang sekarang. kan. Jadi serbuk tai kuda itulah yang buat itu jadi enak gitu kan. Jadi gue bisa dibilang tuh dari awal kuliah 4 tahun 5 tahun itu Bundokan Pak. ya kalau libur ke Padang doang gua nggak makan itu, tapi selagi gua masih di Bandung Gue juga. seminggu Sambal. pasti ada. Pasti kan? Pokoknya harus absen seminggu Gua udah sekali pasti 2 kali. Itu soalnya paling murah. Ya paling murah dan enak juga kan. Iya benar. Kan Bundokan doang. Kalau Enggak, tapi enggak kalian udah dia pernah ngajak ini, itu ke keluarga kalian belum? tenda biru. Enggak ya, enggak pernah. tenda Lu udah biru. pernah lu? Enggak pernah. Kalau enggak tenda biru di belakang kan. Alpukat keprok. Alpukat keprok kan? Iya, enak. Iya. Iya, iya. Sekarang, sampai sekarang, Man. Bundokan Iya. nggak mungkin lah gua lupa. Sih, hal-hal yang kayak gitu. Yang mungkin gua nggak tahu ya sekarang bangga masih ada. lagi. Ini Nasi goreng. kebanggaannya tuh semu gitu. Heran ya. Apa semua? Lu ya mungkin gue Menurut gua Marino ini banyak yang harus dibanggain. Oh, iya, iya. Dia itu geothermal gitu. Dia atlet. Kalau gua pikir sih kalau yang Apaan sekarang ya? lagi atlet sekarang tuh malah di CRS gue kenal banyak orang dari tambang lah, dari pengusaha lah. CRS non Gia boleh. Enggak, tapi oh, anak Gea yang kerja di tambang. jadi kalau tanya sama Itu gua, jalan yang benar tuh. ya ada yang di tambang, ada yang di mana-mana, jadi ada yang Oh anak Gea yang ditambang. Tapi kalau ada anak Tera gimana? Iya. Anak teknik geofisika kalian Dikit banyaknya banget yang di mana? ditambang. atau di adalah. oil and gas, di oil and gas. Oil and gas sih. Karena lebih banyak ke soft rock sih kita kan ya. Maksudnya dari kuliah tuh memang diarahkannya ke soft rock gitu. Kalau kalian kan masih ada soft rock, ada hard rock gitu kan. Kalau kita hard rock hampir nggak. Tapi soft rocknya sendiri batu bara nggak ada kan?
Nah, Lebih spesifik kalau oil and batu bara masuknya hard rock sih, lebih ke iya masuknya ke tambang kan hard rock. Oke. Kalau kita lebih ke ya perminyakan sih sebenarnya. Lebih ke Wah, sana. tapi kalau sekarang Gua yang ekosistem nggak tahu ya kalau sekarang. yang dibangun sekarang yang di Makanya kalau sekarang pemerintahan sekarang itu yang dibangun kan ekosistem EV mobil listrik itu yang relevan itu ya anak-anak atau yang kerjaan-kerjaannya di tambang kan. Oh iya. 5 aja nikel, ya koper, emas, bauksit, apalagi satu lagi. Hah? Silika. Itu Silika bahan tuh biasanya galian nanti tipe ini kan, selanjutnya kan. untuk ekstraksi dari Oke. fluid, geothermal fluid. Ya, jadi kalau tanya sama gue tuh susah untuk kalau ditanya ada berapa banyak gitu kan, ada berapa banyak Ya, orang kita yang nggak pernah ditambah, nge-track, keep track kan. ada berapa banyak. Ya kalau lu tanya ada berapa banyak yang suka olahraga, tahu gue. Enggak, tapi kan ada feelingnya lah. Maksudnya kalau misalnya lu tanya Tera gitu ya, ya yang energi sih gue bilang minoritas ya Lan ya. Lebih banyak Yang panas non. bumi gue tahu dari Terat pun sedikit. Kalau panas Ricky bumi satu. lebih minoritas lagi. Lu bisa hitung jari lah kalau itu. Enggak, kalau energi aja. Migas misalnya itu minoritas sih sebenarnya. Masa minoritas buat anak Tera? Yang sekarang-sekarang ini udah lebih Kalau non migas sih. Seperti apa? Seperti apa? Non migas apa? Non migas, Ada di non migas perbankan, apapun misalnya Seperti gua, Palu Gada. bank, lain Wuhan juga. banking, investment apa segala macam. Tapi non migas gitu lebih ke. Lu, gue nih kalau nanya sama Nuhan, gue nanya lot of stuff yang kayak Han, kalau gue nanya dia, and economics gue nanya sama Nuhan. Kalau misalnya gue nanya, Han ini kayak gimana? Dia punya cara untuk menjelaskan lebih mudah ke gue gitu loh. Karena gue juga gue harus informasinya harus bite size gitu. Kalau gue nggak bisa mencerna informasi yang besar-besar gitu. Marino cuma bisa mencerna yang bite size ya. Sama kayak gue juga, sama kayak gue. Jadi gue basically 386. gue nanya kayak misalnya tentang kayak gitu dari dulu sama Nuhan gini, misalnya very simple waktu itu. Aku nanya apa sama lo ya Han? Oh Han, kenapa waktu itu tentang ini Han, kayak apa namanya istilahnya tuh kayak Tokopedia yang gitu-gitu apa sih istilahnya tuh? E-commerce gitu. Tuh startup tuh kenapa sih Han? Gue berpikiran waktu itu mereka kok banyak layoff waktu itu kan. Simple. Baru-baru ini dong? Iya kan. Terus Nuhan tuh make it very simple. Ini penjelasan Nuhan yang make sense. No, they are still burning money right now. Nggak ada duitnya lagi. So basically they have to lay off. Karena waktu itu kan kesannya kan kalau gue awam liatnya mereka itu keren banget. But behind the scene they're burning money kan gitu kan. Karena mereka ngasih diskon segala macam. I don't know about that. Dia jelasin sama gue and then it makes sense gitu. So you see, kemana gue bertanya mengenai hal ekonomi? Kenapa? Tapi mirip-mirip kerjaan exploration geologis kan? Betul. Sampai produksi bakar duit terus. Iya. Iya of course. Tapi kayak ingat Pak Ong Hanling juga kan memang dari dulu interest apa namanya minat dan bakat gue lebih ke arah economics gitu. Gimana caranya jadi kaya lah, simpelnya gitu. Gimana caranya entrepreneurship, gimana caranya jadi kaya. Nah tuh waktu itu untung banget di tahun ketiga, tahun keempat tuh kita dapat kuliahnya Pak Ong Hanling. Memang elektif sih, tapi waktu gue ambil tuh berkesan banget. Pertama dia ngajarin, kuliah pertama dia ngajarin gimana caranya perusahaan yang mesin fotokopi sama tukang ojek tuh survive. Itu kuliah pertamanya. Kuliah terakhir Mesin fotokopi apa? survive. Gimana caranya warung mesin fotokopi, ojek itu bisnisnya tuh jalan tuh gimana? Mereka beli alat, investasi, terus mereka sewain untuk membayar investasinya. Dan itu ada apa namanya compounding interest, ada time value of money-nya itu. Jadi ada itu diajarin sama Pak Ong gitu ya. Tapi dengan itu yang berkesan sama lo sekarang jurusan geologi ini relevan gak sih di sekarang ya? Sangat. Kalau bagi gue masih, kalau bagi gue termasuk yang kita kerjain ya, kayak kalau gue sekarang selalu bilang perusahaan gue tuh perusahaan teknologi dan data, bidangnya apa? Teknologi dan data. Gue sekarang pakai drone, pakai satelit untuk spasial. Tapi nggak harus orang geologi kan yang ngerjain itu? Tapi domain geologinya, kayak tadi sebelum kita rekam kan kita ngobrol tentang geologi dikit. Menurut gue geologi itu setara sama kayak apa STEM atau basic science yang kayak
physics, math, apa lagi ya? Engineering sebenarnya juga itu ya, math. Fisik semua orang geologi jauh, math jauh, Nggak masuk lah. kalkulus jauh. Enggak, apalagi- tapi basic. Tapi basic kan. Misalnya kalau misalnya orang mau kayak teknik geofisika itu kan turunannya dari situ kan. Ruangnya ini teknik geofisika punya satu metode, terus itu yang bisa untuk mengisi gap yang nggak bisa atau perlu di Kayak ini nih yang Komplement. berpengaruh banget ya dari sependek gua berbisnis gitu ya, sependek ini ya dari lulus. pendek, sepanjang. Bisnis itu tuh banyak related sama migas. Yes and no. Kalau sekarang ya, karena itu ya tadi artificial intelligence untuk optimisasi produksi pompa submersible pumps itu sekarang lagi kita invest dan Ini kita. yang nanya nomor nih, migas itu bukan cuma subsurface mau. Nah, ya itu ya sepanjang atau sependek ini 20 tahun terakhir ini nggak pernah ada aktivitas ekonomi seperti pemboran bagi gue. Di mana dalam waktu 2 minggu, 3 minggu lo spend 4-5 juta dolar gitu. Itu aktivitasnya hanya 4 minggu gitu. 4 minggu tuh completion ya Moy. Dari mulai kita ngebor pertama kali tajak sampai TD sampai itu udah gitu completionnya itu cepat banget. Itu kita sebagai well site operation geologist gitu kita yang ngeliatin itu $500,000 per hari segala macam, dan data yang kita ambil tuh very very critical kan. Kalau kita salah ngambil data itu gone forever gitu. Itu penting banget. Itu gue nggak pernah ngeliat aktivitas ekonomi yang seintens itu. Belum berbicara mengenai relevansi geologi. Kalau menurut gue sih masih there are so many things yang bisa kita kaitkan dengan geologi. Let's say secara umum lah, kita ngomong energi, you will relate dengan geologi. Lu mau ngomong tentang environment, lu pasti akan relate dengan geologi. Bukan gue mengatakan geologi is like the whole thing. Gue ganti pertanyaan gue. Apakah kurikulum geologi sekarang ini relevan nggak? Nah sekarang kalau lu bertanya sama Mungkin itu lebih cocok sih. Karena itu jadi challenge loh. itu pasti akan jadi challenge. Dan ditanyakan terus. Of course, ya kadang-kadang pendapat gue juga tidak bisa dijadikan digeneralisasi menjadi sesuatu yang mewakili semua orang. No, kalau lu tanya gimana ya jadi menjelaskannya, perkembangan pendidikan itu harus sedikit banyak diimbangin dengan teknologi dan industri. Nah teknologi datang dari industri, nah itu kan harus side by side, ya nggak? Sometimes kan yang susah itu adalah kalau di sini menurut gue adalah menjembatani itu. Betul. Artinya kalau di luar kita nggak usah, kita selalu ngomong kalau kita melirik keluar, lucu kampus dikelilingi oleh industri, so basically semuanya tumbuh bareng. Nah kalau di sini kan itu susah untuk kita lihat ya. Jadi kita melihat bahwa terkadang industri itu akan maju dengan sendirinya dan pada saat itu orang akan lebih banyak berkembang pada saat dia keluar dari kampus, like it or not. Ya, tapi itu yang terjadi sekarang dan sekarang tuh kan kita berusaha untuk menjembatani dengan segala macam cara yang bisa kita lakukan ya. Sorry, kita berusaha untuk menjembatani, maksudnya gimana nih? Dalam konteks kita ya lewat alumni, lewat manapun, kita akan mencoba untuk bisa terus berusaha berkomunikasi dengan baik dengan Jadi kampus. lulusan sekarang tuh, ini gue bicara geologi aja lah yang gampang. Lulusan geologi sekarang tuh bekalnya tuh udah cukup untuk survive lah ya. Gini, kalau lu tanya sebagai seorang geologist ya untuk mau masuk dimanapun, as long as you know how to describe a rock, kan 3 tuh. Terus yang kedua, lu bisa merekonstruksi sebuah struktur dan lu memahami stratigrafi dari sebuah batuan. That's enough. Serius? Sekarang pun cukup. Enggak, ya, karena itu kan basicnya. Basicnya lu kan harus tahu kan lapisan mana yang paling tua, di mana lapisan yang paling muda. Lu tahu batuan ini, kayak ibaratnya lu bisa mendeskripsikan seseorang. Nah, terus sama dan lu basically kan if you can describe ya dengan proper way lu bisa melakukan that's it. Beberapa tahun terakhir gue appreciate, maksudnya agak sedikit tertarik atau agak sedikit cenderung berpikir tuh geologi tuh yang dulu gue nggak terlalu Anggap anggap atau respect ilmunya, tapi setelah beberapa
beberapa tahun terakhir gue menemukan kalau geologi itu yang In what way? Hah? In what way? Maksudnya lu kan Kayak tadi yang nggak gue terlalu bicara, berhubungan- lu kalau berhubungan gue kan sama selama ini tukang ya, gue kan awalnya wireline engineer, field engineer, ada toolnya, ada tugasnya, gue ambilin datanya, yes. yang Real- dijual real itu data lah ya. skill, kemampuan, angka yang lo kan? hasilin gitu. analoginya di real world, kayak orang usaha itu mungkin juga bisa dibilang kayak orang bikin hotel, bikin pabrik, jualan ikan, nelayan segala macam kan kerjaannya yang dinilai gitu. Itu di real world atau real economy. Tapi di financial world, di financial economy, dia belum tentu harus bisa bikin hotel, ngeran pabrik, nelayan. Tapi kayak Pak Sandiaga Uno atau kalangan financial investment world itu bisa bikin cerita dari Storytelling. aktivitas orang yang punya hotel atau punya kapal ikan. Produk turunannya digoreng-goreng itu bisa capture atau narik financial world, uang, real money ke situ kan. Mana yang lebih powerful di dunia sekarang? Financial world, financial economy atau real world, atau real economy? Kayaknya financial economy. Orang yang kalau Pak Jokowi kalau bukan presiden dia pengusaha mebel kan. Sandi Uno tuh nggak pernah bikin mebel. Iya kan? Mungkin nggak pernah juga bikin Adaro. Adaro bukan founded by him ya. Bukan. Bukan berarti gue antipati sama Pak Sandi Uno ya, tapi maksud gue yang paling deket contohnya. Nah, dia kan bercerita financial economy, financial world, dia menguasai. Di satu sisi kalau misalnya orang atau kompetensi atau domain geologi itu di industri migas, itu menurut gue yang bisa bikin cerita, yang bisa menggoreng derivatif dari ilmunya itu bisa jadi value yang di-create yang ini kita nggak ngomong tentang mana yang lebih tepatnya. Itu anak TM atau insinyur perminyakan kan yang dia kerjain tuh ya mirip-mirip tukang kan. Ini produksi udah nurun nih. Gimana caranya kita nge-stop laju penurunan? Oh iya, di IOR lah. Diinjek apa? Turunnya udah 5%, 7%. Geologis, orang yang punya exploration mines di oil industry itu pasti di backup sama geologis atau exploration geologis. Bisa bikin cerita yang dari nggak ada apa-apa, discovery atau punya ceritanya, orang bisa beli saham dengan valuasi ratusan juta dolar. Hampir mirip sama startup e-commerce yang tadi lu ini tuh. Jadilah cerita 1 juta barel 2030 itu ya. To some extent gue berpikir geologis itu Tolong ini. yang begitu gitu. Gue TG tapi lebih kayak apa ya, Wireline petroleum engineer ya. Oh iya. Dan bukan juga sih sebenarnya akuisisi Engineer data. lah ya. Engineer tukang. Belakangan tuh gue pikir tuh gue tuh tukang. Oke. Tapi kalau geologis tuh kayak sebetulnya ya Kita nih historian lah. punya ya Kita ini historian. dan kayak bisa bikin cerita kan. Di construction tuh kayak arsitek sama civil structure engineer gitu. Itu kalau arsitek kadang-kadang wah gue pengen gambarnya kayak gini, desainnya kayak gini, tapi ada kalanya mereka lupa ada constraint dari material barang, fisika dari struktur segala macam. Nah, misalnya lu tadi berbicara, ini kan kita mau ke arah migas. Sekarang kita berbicara ke geothermal. Geothermal kalau lu tanya sama gua gini, gua agak sedikit berbicara di geothermal. Tapi Kenapa lu tertarik sama geothermal sih? Oh gue, gimana ceritanya ya? Accident. Enggak, by nature gua nggak tahu ya. By Nah ini nature kalau sih lu orang tanya ini, Fell to geothermal world. I don't know. Gua nggak tahu apakah, gue cerita aja lah ya. Gue pertama kali terekspos sama geothermal itu waktu gue disuruh bikin tulisan di zaman gue SMA. Astaga. Serius, waktu itu Sebelum kan masuk ada, ya? iya masuk kan. Jadi gue tiba-tiba gue suruh nulis tentang energi, terus lu tahu zaman kita dulu tuh kan nggak ada Wikipedia kan, kita punya ensiklopedia yang tebal-tebal itu, yang alphabetical. Oh di desa Rumba itu nggak ada. Enggak, ya kalau tahu kan yang itu ensiklopedia yang banyak itu kan, yang kalau di setiap rumah hampir semua rumah punya kan. Nah, terus lu buka lah salah satu, terus gue buka. Pintar. Ya buku pintar gitu kan, terus gue buka. Jadi gue buka. Gak ada yang tahu kan, ensiklopedia pun gak ada yang tahu. Itu Britannica itu segala macam itu. Nah, Cuman kita berempat di ruangan ini yang tahu. Yoi. Gak tahu buku pintar kan? Nggak Gak tahu. itu Wikipedia tahu kan. Jadi gue buka itu. Nah terus akhirnya gue masuk geologi lah.
Terus ya Lu by accident masuk geologi? enggak juga Aduh, sih. dia mau cerita tentang tertarik sama Iya, pandemi. enggak, ini masuk geologinya by accident apa enggak? Enggak, emang pilihan lu geologi gitu ya? Waktu itu Bukan sipil atau arsitek atau bukan Iya, elektro gitu ya? itu mau diceritakan Jauh banget. gue simpen dulu lah ya. By Tapi accident intinya apa enggak gitu aja. kalau lu tanya by accident, sebenarnya yang menginspirasi gue kakak gue. Agak-agak ya. Kakak gue lah ya. Karena tapi lucu juga kenapa dia menginspirasi gue ya. Karena Kakak lu apa ini? kakak gue geologi juga. Oh, geologi. Nah tapi dia tuh Berarti lucunya, emang udah ada ini ya? ya tapi lucunya dia bilang kenapa gue tertarik, karena basically dia tuh cerita gue habis jalan dari sini, gue habis jalan dari sini, gue habis pergi ke sini, gue bilang ini geologi ini kayaknya kerja jalan asik banget, jalan-jalan mulu. Dia nggak bilang kalau dia tuh jalan kaki, ya kan? So akhirnya gue pilih, akhirnya gue masuk geologi, ini turns out menyenangkan gitu ya. Jadi nggak ada penyesalan masuk geologi itu, nggak ada penyesalan waktu itu ya? Enggak ada sih, Jangan sekarang, waktu itu. nggak ada. ya? Ya, Gak ada lah kalau Nggak, cuma Marino. make kalau sure, kalau lu make sure tanya aja. sama No gue, regret. Iya, iya. gue masuk geologi. Kalau sekarang dia udah jadi militan, dulu kan belum. Kan gue pengen Gue nanya masuk dan ITB miliuner. itu masuk ITB itu pilihan mikir untuk PTN itu kelas 3 di desa kecil yang desa gue bilang kecil itu. Rumbai itu ya. Orientasi kita tuh kan, Desa kecil. jadi waktu itu kan itu desa itu tempat berada Lu abis ini kalau di WhatsAppin sama orang Rumbai Caltex ya, lu jangan. di distrik itu tuh kan ada perusahaan minyak lah ya. Perusahaan minyak terbesar kan yang Indonesia. yang di Indonesia ya, yang bertempat di suatu desa di itu desa ya. itu kan. Jadi ada beberapa desa di situ. Kantornya. Nah, jadi di situ itu karena dulu tuh perusahaan itu memberikan fasilitas beasiswa untuk yang terbaik di angkatannya ke luar negeri, dan beberapa teman-teman atau kakak-kakak kelas gue tuh ada yang ke luar negeri. Jadi gue berpikir, wow, sepertinya gue punya peluang yang sama, tapi somehow di 98 itu kan ada krisis moneter dan segala macam. Dan gue sama sekali, menurut gue salahnya adalah zaman dulu tuh nggak ada kayak sekarang, informasi minim. Mungkin orang-orang yang, dan bapak gue waktu itu kan dokter ya, jadi tidak datang dari ITB, itu bukan engineer, bukan geologis, bukan itu. Jadi Tapi mereka bukannya itu the Kok bisa di beauty- Rumbai? The beauty of that period kan, jadi lu nggak overthink gitu. Iya, tapi kan ya itu makanya gue baru mulai mikir PTN itu di kelas 3. Abis itu gue nggak punya relationship dengan ITB pada saat itu. Tapi orang-orang semua mikir ITB, UGM, UI segala macam. Gue kan apa itu ya, it's like Apalagi lu dari desa terpencil nah, itu kan ya. gue tuh nggak pernah mikirin gitu kan. Terus akhirnya gue mulai oke lah, gue coba mencari informasi tentang itu. Terus orang semua pergi ke SCC apa? Terus kakak lu tuh dari geologi mana? Kakak gue tuh dari Trisakti. Nah, gue juga udah daftar ke sana waktu itu. Terus abis itu gue juga akhirnya orang semua bimbel-bimbel di Bandung, di Jakarta. Di Gua- desa itu nggak ada Gue bimbel. end up meminta guru-guru les yang ada saat itu Di desa di desa itu untuk membantu intensif. Nah, itu berdua kita kan. Dari sekolah. Ya bukan guru sekolah, dia dari sekolah lain tapi dia memberikan les ke kitahan. Jadi terus Bimbingan. bimbingan lah. Terus akhirnya kita minta tolong intensif 1 bulan ya, kimia, pokoknya semua gitu kan. Dan itu cuma 2 orang, gue sama teman gue. Dan ternyata kami berdua masuk ITB. Langsung setelah itu tahun berikutnya Siapa itu, No? Jurusan sama. Satu lagi siapa? satu lagi IF. Emang pintar anaknya. Siapa? Egi. Oh jadi lu bilang yang masuk geologi nggak pinter gitu ya? Tunggu dulu. Dia emang pintar. Jadi udah gitu kan gue. Dia pinter banget, kita pinter aja. Nah udah gitu kan semenjak IF itu nomor 1 men waktu itu. 2 orang kita tuh membuat guru-guru les itu menjadi tenar. Jadinya tahun berikutnya dari Banyak rame jadi ya. jadi multiplier effect lah kan gitu kan. Nah itu yang cerita gue. Jadi terus lu tanya sama gue kan waktu itu kenapa gue pilih geologi sama gue pilihan gue tuh antara. Nah gue satu lagi gue tidak terekspos dengan lu kalau mau pilih yang satu paling lu suka, yang habis itu yang satu lagi yang bawah gitu. Gue nggak ngerti. Gue tuh milih 2 hal yang sama. Apa tuh? Metalurgi UI sama geologi TB sama gitu. Dan lu bayangin. Sama apanya beda lah itu. Enggak, grade-nya sama. Oh. Jadi gue tuh tiba-tiba tuh nulis pertama tuh metalurgi UI. Habis itu tiba-tiba gue rubah. Di depan pendaftaran itu gue rubah. Kayaknya geologi TB deh. Oh, pilihan pertama ya. Akhirnya. Nah,
Lu sekarang kalau masuk metalurgi UI udah punya ekspor impor nikel lah ya paling enggak lah ya. Sama smelter ya. Dan ini belum cerita. Akhirnya mungkin gue cerita. Dan lu gak podcast di sini pasti. Ini gue cerita di sini. Gue nggak tahu gue pernah cerita ini di podcast lain atau nggak. Tapi gue cerita lah ya. Udah sering podcast nih kayaknya. Ada gue. Jadi gue cerita sama lu. ini beneran ini kejadian. Kalau lu tanya sama gue bisa masuk ITB, gue cukup beruntung. Waktu itu gue pakai jalur atlet lah ibaratnya. Bukan renang atau basket? Basket. Jadi gue waktu itu mau mewakili Riau di Popnas. Basket. Kerjaan gue tuh main basket jadi baru kelas 3 baru gue mikir udah mau pinter, atletis, ganteng. boro-boro. Kalau lu lihat nilai gue tuh di sini yang idola ya. name terbaik di SMA-nya depan gue. Udah ganteng, pintar. Gua lah. Name terbaik di depan ini. Nah, kita udahin aja lah podcast ini lah, males gue jadi. Kenapa itu di Rumbai sih? Emang tadi bokap lu dokter katanya. Dokter kan? Kan biasanya yang tinggal di Rumbai kerjanya di. Nah bentar, itu juga ada cerita serunya. Jadi Panjang banget nih cerita ini. nah tapi poinnya tuh akhirnya gue coba masukkan menggunakan sertifikat gue waktu itu dan dibantu oleh teman gue. Akhirnya bukan jalur atlet itu otomatis gue masuk enggak, tapi gue harus UMPTN kan. Lo malah jadi timasi kepintaran lo itu dengan UMPTN. Nah gue masuk passing grade-nya, tapi gue itu nilai gue nomor 2 dari bawah. Jadi lu bayangin geologi itu 80, 75, tiba-tiba gue dan teman gue. Dan antara di atas gue itu jauh. Jadi nilai gue itu Temen lu kan IF. Kok bisa tahu? bukan. Nah, ini ada Kayaknya kita sempat ada di publish deh. ada bocor Han waktu itu Han. Di angkatan kita kan. Dan kalau lu sekarang nyari di internet, lu akan bisa cari 97, 98, 99 sama 2000. Kayaknya ya pernah ada. Jadi ada, kalau lu lihat aja nilai gue. Nah nilai gue sama nilai istri gue itu angkanya sama. Cuma depannya beda. Nanti kalian lihat sendiri loh. Jadi dan dia masuk penerbangan ya. Jadi lu tau lah si nilai Seta. Nah, jadi itu ceritanya gue. Jadi kalau lu tanya mungkin gue terbantu. Cuman intinya dari nilai tetap masuk passing grade. Masuk kan. Tapi kan lu bayangin ya. Harusnya gini lah. Nilai passing grade geologi let's say 60. Nah, Berapa 62? gua misalnya 62. Tapi di atas gua mungkin 75. So basically mungkin ada kali yang 70 yang itu terpental gara-gara gue. Oh, gitu. Karena sertifikat itu. Karena gua mungkin dianggap berprestasi. Nendang orang Sertifikat itu karena Bukan nendang sih sebenarnya. Gua masuk gua masuk kan. Jadi gua masuk gua lewat passing grade dan mungkin gue diberi kesempatan karena gue berprestasi di olahraga. Ya memang itu privilege, itu hak juga kan, orang ada yang tahu. Tapi kan itu nggak kalau sama di kampus tuh sebenarnya nggak di advertise. Itu kan kita datang untuk menyerahkan itulah ya. Tapi di zaman itu ya, gue nggak tahu sekarang juga lah ada jalur atlet itu. Ya tapi itu zaman itu. Sekarang kita kan nggak tahu ya. Jadi gue cukup. Sekarang nggak ada lagi jalur atlet. I don't know. Kalau gue dulu masuk jalur santri no. Gitu kan. Jadi lu bayangin akhirnya tapi gue bertanggung jawab lah ya. Gue bisa lulus lah ya. Dengan walaupun di TPB tuh gue terkaget-kaget. Jadi nilai gue tuh hancur-hancuran di TPB. Kayaknya semua kita hancur-hancuran. Nah lu sekarang nanya misalnya kenapa bokap gue di situ, itu juga. Nah ini siapa yang nanya? Dia yang nanya nih, jadi panjang lagi ceritanya. Tapi itu usah diceritain. Kenapa di situ emang nggak kerja di sana kan? Bokap gue kerja di Caltex. Dokter Caltex kan? Iya. So itu juga Lu kenal sama si Adi dong ya? Kenal lah. Adi mana? Ada anak kelautan. Anak 98 juga. Bokap gue itu harusnya menjadi seorang dosen. Dia tuh menggantikan kawannya pada saat itu. Tapi kan bokap kan ini dokter. Jadi bokap gue itu bokap gue itu dokter bedah. Dia harusnya tuh pergi ke luar negeri untuk melanjutkan sekolahnya. Tapi kenapa selalu nggak jadi dokter sih? Nah itu pertanyaan bagus. Ya dia nggak expose orang kalau tinggal di Rumbai. Ya gue tau bokap lu dokter, lu nggak jadi dokter, oke fine. Tapi kan dia pinter. Iya gue nggak bilang lu nggak pinter. Gue tidak menyadari gue pinter sih, memang gue sekarang juga nggak pinter gue bilang. Nggak nyampe otak gue, terus terang aja gue nggak berani. Rata-rata kalau temen gue tinggalnya atau asalnya dari Rumbai pasti ngejarnya masuk ke industri migas sih. Emang nggak ada pengaruh dari bokap lu untuk jadi dokter gitu? Enggak, bokap gue juga waktu itu tuh gue kadang-kadang suka bolos sekolah, nemenin si bokap bolos. Akmal juga dari Rumbai juga ya? Iya, Akmal Rumbai. Nah, dia juga Akmal
ada kawan kita juga. Bokapnya dokter teknik juga? kimia. Kagak. Bukan, dokter. Bokapnya Geologis. anak Gea. Oke. Tapi dia masuk teknik kimia dan diarahin untuk masuk ke oil and gas. Oil and gas juga. Jalur yang benar. Iya itu kayak, ya memang kalau dulu kan gede banget kan. Ini kita kan tahu lah Rokan, Chevron, Caltex dulu kan ya kayak, ya sampai sekarang masih kan kayak. Produksi nomor 2 sekarang kan. Itu udah 100 tahun kali ya, udah tua Iya, banget ya. Kalau lu tanya sama gue terus terang ya, gue tuh dulu nggak tahu beneran. Jadi yang membuat gue tuh masuk geologi ya karena kakak gue, udah itu doang. Gue cuma mikir Gak ada hubungannya dengan migas. gak ada, terus terang aja. Lu lihat aja, gue nih tugas akhir gue di mana coba? Di tempat sampah, hidrogeologi. Serius. Siapa dosen pembimbing lo? Pak Lambo Kutasoid nih. Nah gue tuh hidrogeologi di tempat sampah. Habis itu serius, gue tuh teman-teman gue pada Sekarang yang namanya tempat sampah itu jadi nomor 1, men. pencemaran. Tanya Jares. Waktu itu kan pencemaran. Emang dia belajar apa kalau bukan tempat sampah? Gue pencemaran tanah air tanah waktu itu kan. Jadi gue belajar itu. Terus habis itu gue pindah ke. Jadi gue nggak ke geologi. Gue tuh nggak ke ini, nggak ke mana? Nggak ke migas Nih begitu. kayaknya untuk menyeimbangkan yang kita udah berbau geologi banget. Ntar harus cari yang tamu yang Gue tertarik sama ini nih, ke Tomo tuh. Kan lo tadi nanya Marino geologi. Nah, knowing what you know now, lo bakal advice apa ke anak lo untuk ini? Ini sebenarnya sih menurut gue ya, ini karena kita udah podcast berapa kali ya. Dan salah satu, karena kita gua sama dia berkecimpung somehow di dunia migas walaupun gue nggak sebanyak itu. dia nggak sebanyak itu. Tapi kita cukup berkecimpung di dunia migas dan hasil dari podcast kita itu melihat bahwasannya bukan dari itu doang sih. Dari segala macam yang gua udah lalui dari awal karir gua sampai sekarang, gua melihat penurunan industri migas gitu kan. Dan itu gue ngerasa itu real terjadi gitu. Gue udah pindah company berapa kali gitu kan dan segala macam. Laku. Dan itu untungnya gue masih laku. Enggak, tapi gue melihat itu real gitu bahwasannya industri migas ini benar-benar udah declining sedemikian rupa sampai sudah bukan menjadi industri yang seksi lagi. Jadi gitu. Han dia selalu lihatnya dari kacamata. It's Kalau a dulu sunset, semuanya itu kan ngelihatnya itu atau primadonanya di migas. Kalau sekarang udah beda. Betul banget gitu. Picture dari industri migas. Sehingga jurusan-jurusan yang mengarahkan kita ke dunia energi terutama migas, menurut gue udah bukan sesuatu yang seksi dan mungkin relevan somehow ya, tapi udah bukan sesuatu yang akan gue advertise ke anak-anak gue gitu. Itu udah nggak relevan lagi. Misalnya lo harus masuk ke perminyakan, geologi, geofisika atau apapun yang somehow mengarahkan lo ke dunia industri energi migas, itu bukan sesuatu yang akan gue advertise gitu. Jadi kemana? Iya kemana? Nggak ke sini tapi kemana? Kalau industri energi ya, karena gue selalu kan berkecimpung dari industri ya, energi ya gitu. YouTuber. Enggak, kalau energi itu kita sekarang sedang mengarah ke suatu energi yang kalau dulu dibilangnya, kalau sekarang kan transition ya, karena somehow kita nggak bisa lepas dari dunia migas, makanya terus back ke transition. Tapi kan sempat di suatu masa ketika industri itu rapidly changing gitu, dari industri yang dirty yang oil and gas ke industri yang clean gitu. Ya somehow clean, energi baru dan terbarukan, renewables gitu kan, yang itu ada wind, solar, salah satunya tadi itu geothermal gitu. Tapi somehow sekarang back to transition lagi gitu kan. Karena ya politically industri migas itu masih sedemikian besarnya sampai orang nggak mau ninggalin gitu. Tapi somehow in the next 5, 10 atau 15 tahun relevansinya industri migasnya ada di mana gitu. Kan menurut gue sih udah nggak ada gitu. Ya itu lebih dari migasnya bukan geologinya. Iya. Nggak apa-apa. Kalau di luar ya, maksudnya makanya tadi gue sempat menanyakan juga, menurut lo kurikulum geologi ini masih relevan nggak gitu? Karena di luar tuh rapidly changing bahwa kurikulum geologi itu udah somehow mengarah ke general energy gitu, daripada kalau dulu kan lebih ke migas. Itu kan pilihan ya. Waktu itu kan seperti yang gue bilang, zaman dulu itu
somehow, some way teknologi itu data itu didatangkan dari migas. Jadi mau nggak mau kan jadinya sama aja lah kalau lu lihat biologi bahwa saat ini sangat erat kaitannya dengan industri. Karena apa? Karena melakukan riset biologi itu mahal. Jadi harus dapat dukungan dari industri. Sama kan? Riset geologi itu juga nggak murah dan itu juga harus Geologi atau biologi nih? sama, mau biologi mau geologi gitu. So basically kan harus kan tadi gue bilang harus side by side kan gitu kan. Nah sekarang kalau lu tanya sekarang kita ke transisi, we're talking about transisi. Iya, gue ini pelaku industri geothermal. Yes. Oke, ya kan. Jadi kalau lu tanya on the paper, yes kita dalam konteks transisi. Implementation wise, it's not as easy as it look like. Nggak, itu ngomong di Indonesia apa di worldwide nih? Loh, sekarang kita ngomong ini aja lah ya. Kita ngomong sesuatu yang bisa gue jelaskan. Konteks Indonesia konteks, nih. Gini. Konteks Indonesia apa bukan? Ini konteks Indonesia kita ngomong konteks Indonesia. Nggak, biar clear. Recently, Ya. kalian lihat berapa perusahaan, berapa lapangan geothermal dalam rentang waktu 10 tahun terakhir yang sudah dari eksplorasi dan berproduksi. Kalau kalian bisa menghitung lebih dari satu tangan, ada nggak? Enggak. Nah, renewable dan oil and gas itu kita masih di Indonesia tuh menurut gue gini. Pertama, tadi udah kita lihat ya bahwa it's not implementasinya itu take years. Sekarang you have to have a deep pocket untuk bisa from zero to Ini specifically renewable sama oil and gas ya. Itu porsi yang kecil banget loh di Indonesia. Sekarang tapi kalau lu bilang itu porsi yang kecil di Indonesia, sekarang ini backbone dari energi kita tuh kan sekarang kita ngomong batu bara. So kita semua tahu lah what's going on yang terjadi dan ini ini bukan cuma masalah teknologi, ini bukan masalah. There's a lot of things that I don't think is wise. Yeah, it's complicated. It's complicated gitu. Jadi gue sekarang mungkin dulu waktu gue 5-10 tahun yang lalu look things very simple mereka terus tendensi untuk ini kan salahnya ini kenapa nggak begini? But as I grow older gitu, just try to see. Terlalu simple sih kalau di picture atau di paint picture-nya itu ada yang it's not simple. Jadi gue balikin lagi nih sekarang. Kalau seandainya gue nih memberikan ilmu kepada teman junior. Ya, saya kalau misalnya mengeksploitasi bumi untuk mendapatkan satu value ya mulai dari basicnya lagi. Iya. Mungkin ujungnya bukan industri migas, who knows. Bahkan industri atau EV ekosistem yang didorong sama pemerintah nih kan butuh industri tambang, terutama yang tadi itu kan nikel, bla 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 itu butuh geologi. Cuman balik lagi ke situ tuh gue suka kadang-kadang hype tentang green energy itu juga harus kita ajarin ke adik-adik kita, ke anak-anak. Maksudnya hype ini gimana nih? Karena gini, kayak kita mesti beralih lah dari batu bara ke yang lebih clean. Iya betul, tapi lu lihat polusi Jakarta sekarang kan? Exactly. Itu batu bara batu bara di sekitar Jakarta tuh gila-gilaan banget. Ya. Tapi di sisi lain, ada push untuk renewable energy di dekat kampung gue, maksudnya di daerah Sulawesi, Gorontalo, di seberang Teluk Tomini itu di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu ada pertambangan terbuka gila-gilaan yang ngubah ekosistem untuk nikel. Untuk apa? Itu footprintnya besar banget. Jadi hampir sama atau sama dengan batu bara sebenarnya. Kalau lu tanya sama gue ya, gue tadi mungkin agak disclaimer sedikit. Gue I'm not in the position to oppose atau gue tuh pelaku renewable energy. So gue tuh mendukung renewable energy. Tapi gue tuh berada di tengah-tengah bahwa I don't really think shifting so rapidly itu sesuatu yang baik. Given the nature of Indonesian ya, kita ngomong. Tapi memang bertahap, no? Enggak. Memang nggak ada. Tapi lu lihat yang overnight. Nuhan bilang the hype. Iya. Sometimes itu menurut gue itu. Kenapa lu bilang hype sih itu? Jadi enggak bukan Tapi hype. kan itu real kan? Nah, sekarang enggak itu gini loh, kita ngomong berbeda gini karena tadi kan kita udah berbicara kan. Kalau itu real dan lu bilang itu cepat yang lu bilang itu mau
harusnya berarti kita Itu ngomong udah dicanangkan di COP21 di Paris. Iya, Bahwasanya kita basically. harus mencegah 1,5 derajat kenaikan itu. no, kalau kita berbicara sesuatu yang agak lebih lu bilang tadi bahwa kalau Lebih praktikal. lah ya. Let's say 10 years we should be seeing a shifting, ya kan? Oke, benar sudah dicanangkan dan diwacanakan. It turns out itu tidak semudah itu. Jadi maksud gua melihat sebagai seorang saintis lagi, gue bilang bahwa in Indonesia maybe changing itu perubahan itu tidak secepat yang bisa diharapkan. Karena sometimes. gini loh, maksudnya kejadian declining industri migas ini kan udah terjadi beberapa kali ya. Ini bukan yang pertama kalinya dan gua nggak tahu apakah ini yang terakhir. Tapi paling nggak di tahun-tahun sebelumnya, tahun 70, tahun 90, 98 segala macam. Itu tuh yang namanya industri migas ada di bawah itu udah terjadi dan itu selalu going back up gitu. Ya memang. Kalau sekarang enggak. Backup in Didn't you realize early 2022? ya backup in the way of the price tapi industrinya sendiri nggak changing Ya gitu. karena kalau lu sekarang Iya gue ngerasa nggak sih? gue bukan seorang karena gue ini kan setengah-setengah ya, setengah oil and gas, setengah geothermal. Tapi kalau lu perhatikan people get wiser dong. 2016 oil price crash so badly. So the next pada saat $40. orang tuh berusaha untuk pelan-pelan sekarang karena mereka nggak mau, dan pada saat tiba-tiba naik mereka nggak serta-merta mengatakan bahwa okay, I'm gonna spend too much. Now you see what happened. Kalau lu perhatikan sekarang, mungkin menurut gua, mungkin kita nanti akan podcast di sini tuh mungkin Zoom kali, because I don't know, maybe some of us will be not working. Kita akan kembali lagi ke zaman pada waktu itu orang teman-teman kita tiba-tiba working ini bukan, kita akan working globally lagi. Karena sekarang tuh like it or not, bukaan tuh ada lagi. Iya. Jadi, lu merasakan industri itu changing gak sih sejak 2016 ini yang terakhir? Migas. 2016-2017. Oh iya, Iya, betul. pasti lah. Lu kan pelaku industri ya, maksudnya lu bisa merasakan income dan Gubrak parah banget. Iya, enggak, dan Dari itu lu sejak 2014 malah. Iya, lu merasakan gue udah akhirnya balik lagi ke awal nih. Apa nothing happening gitu? enggak. Lu lihat Dia Kalau kita ngomong tentang migas, Ah. kalau terus kita sambungin sama Indonesia, itu masalahnya lain lagi. Gak tahu gue apa harus diomongin di sini apa enggak. tapi gue sih gini, tapi intinya gue ngelihat bahwa geliat itu udah mulai ada. Cuma kita lihat ini dalam sisi apa nih? tenang aja mau, menurut kalau gue ngelihatnya on the positive side ya. Tapi dalam artian kan seperti yang gue bilang tadi, efeknya di Indonesia ini pasti terlambat kadang-kadang. Kita ngomong to the point aja, misalnya opportunity, investment, working overseas dan segala macam, itu tuh udah terjadi di tempat lain. Tapi mungkin Indonesia ini baru mulai, and then it's gonna pick up menurut gue. Ya sudah sih itu. Sih? Sudah banyak lagi kan job-job Job-job itu offer lagi segala macam dan opening. Udah seperti 2010-2011 lah ya. Sekarang udah mulai pick up loh di grup WhatsApp Tapi gitu ya. bisa dibilang hotspotnya itu sekarang lebih terkonten either di Middle East Of course. atau ada beberapa hotspot kecil kayak Guyana atau Suriname, Exxon. Exactly. Norway Iya. always is a hotspot. Tapi kan ini opening lagi. Jadi kalau ngelihat, it's like the beauty of geology lah. Gue jadi terbiasa ya untuk melihat, oke, ini ada efeknya dari sesuatu. Jadi kalau lu tanya, mungkin jangan dibandingkan dengan 2010 lah ya. Karena efek dari 2010 sampai 2015, and then something happen at 2016 ya nggak sih? Yes. Ya kan? So pasti company akan atau orang pelaku industri itu akan belajar, so it will not repeat again gitu ya kan. Jadi mereka akan spending wisely, tapi pasti growth is there. Nah pertanyaannya adalah kalau gini kan seolah-olah gue tidak sekarang ini malah hampir semua company they set their leg in both sides, renewable sama yang lama. Itu jalan side by side. Karena kalau di kita pemerintahnya juga begitu kan. Makanya itu tadi gue bilang bertahap kan. Iya. Pas tahapan yang ini tuh kita nggak mungkin untuk buang semua batu bara itu. Kita top paling kayanya sama batu bara. Reserve-nya paling berapa tahun lagi kalau batu bara, lebih lama daripada migas kan. Jauh. Jadi paling yang kayak hal-hal kecil kayak apa ya namanya, ngasih, kayaknya gue banyak lihat tender-tender itu yang dari perusahaan
dari PTBA itu yang scrubber atau apa tuh yang ngurangin Iya. dari, terus yang kedua yang kayak teknologi dari Cina yang super critical Ya. itu yang Sama- lebih efisien kan. Lu boleh tahu nih Mo, mungkin bahwa beberapa perusahaan migas dan perusahaan tambang sekarang seperti yang gue bilang, mereka melihat opportunity untuk renewable. CCUS. Renewable. I cannot say in Di which Indonesia. part. Ya di Indonesia, it's real. Oke. Jadi artinya mereka membuka diri untuk, we want to invest in renewable. Invest atau hanya portfolio? Kalau perusahaan Invest. perusahaan minyak kita di sini practically ngomong cuman Pertamina. Pertamina untuk renewable ada PGE, ada lah, itu karena- ya, PGE tapi sahamnya paling kayaknya kemarin atau hari ini tuh yang tertinggi yang pernah ada sejak kalau- IPO. Ya itu cerita di inilah ya, di bundokan doang nanti lah ya. Karena- tapi poin gue adalah dengan adanya, jadi gini mau kembali lagi bahwa kalau lu tanya bahwa yes there is migas ini seolah-olah seperti sunset. Mereka juga melihat bahwa renewable itu bukan sesuatu yang dulu tuh cuma sebagai jargon, tapi itu bisa making money gitu. Dan itu juga bagus buat mereka karena ya itu tadi yang kalau relate dengan ceritanya Jaras gitu loh, how can they manage kalau dia produksi karbon and then how they can offset it dan in a way dan itu membantu mereka jadi membalance environmental impact yang mereka bikin. So kembali ke Indonesia, ya it's not gonna be easy, but hopefully Difficult sama impossible tuh agak. Nah kalau Indonesia, kalau hubungannya sama migas, itu sebenarnya kalau masih polisinya sama, udah jelas di ketok palunya yang ekosistem dibikin itu ya ekosistem yang listrik. Tapi tahapannya adalah mungkin batu bara tetap dipakai untuk ngecas sampai to some extent mungkin shifting. terus kita problemnya juga grid kan. Kita tuh kayak renewable-nya di luar Jawa yang banyak. Demand-nya banyak di Jawa. Iya. Mungkin Kalimantan sama Sumatera itu harus disambungin gridnya sama Jawa. Terus kalau misalnya mau wind atau solar itu smart grid ya. Kalau kan nggak tahu kita fluktuasinya yang masuk ke grid itu dari mana. Jadi grid dulu, terus baru mungkin IPP atau dipompa besar-besaran untuk geothermal itu. Baru sesudah itu mungkin baru karena unik kan Indonesia kepulauan. Nggak sesimpel itu mungkin kalau kita strateginya sih udah berarti ada. migasnya nggak ini ya, nggak. Kalau dari yang dikerjakan sekarang itu, biarpun tidak dieksplisitkan, itu sudah jelas ekosistem yang dibikin itu akan mematikan ya. ekosistem yang bisa Transisi lah ya, ini transisi menjadi ya. konsumen dari energi Berarti ini masa dong ya, depan kan itu. berarti berlawanan dengan target ya, cita-cita ya. Apa itu cita-citanya? Ya cita-citanya kan menaikkan produksi dari 500 ke 1 juta barel dalam. Ya tapi kalau lu Tahapan awal mungkin Tapi somehow masih perlu. ekosistemnya Yang tadi gue bilang itu kontradiktif mungkin dong ya. sesuatu yang akan dikerjakan dalam masa 20-30 tahun Itu sih. apa namanya? transisinya cuma itu panjang. kadang-kadang gini mau yang lu kecewakan kan adalah bukan gua kecewa. bukan ya, Mas? Yang kadang-kadang tuh yang kalian bilang tuh 20-30 tahun. Gua pahami. It's kind of more realistic instead of saying that within 5 or 10 years we should be drastically changing. Itu yang kalau gue secara Tapi personal, arahnya ke sana sih. ya secara personal menurut gue itu Masa lu nggak impacted gitu loh? ya Kan nggak tapi mungkin ya kita hidup Gue dalam nggak ada bubble itu ya. merasakan drastic change karena masih batu bara masih. Tapi apa ya istilahnya kalau di orang zaman sekarang realignment itu terasa. Oh Jadi iya. kayak aligning Iya. move-nya itu ekosistemnya ini. Iya, Itu kan? alignment. Tapi Kalau alignment bukan drastic change. Kalau kita kan ngikutin uangnya ya. ya Ngikutin uangnya memang udah ada banyak pengalaman bahwa di sektor real sekarang untuk batu bara kering. Yes. Banyak Financingnya. financing Udah nggak mau. plus Iya. nggak mau. Nggak mau kan? nggak mau. Betul. Padahal Ujung-ujungnya kan ke situ yang mendrive ya. begitu mereka bilang oh iya gue renewable energy ini gue provide nickels ores apa segala macam, mereka lupa apa itu open mind kan. Emang Ya. Hanya
trendingnya ke situ, hype-nya jualannya ke situ dan Iya. pemerintah kita kayaknya ngarahinnya ke industri yang lain gitu ya. Walaupun dari segi green apa segala macam ya. Maksudnya bukan arahan ke sana sih, itu memang ya tadi itu alignment dari dunia itu ke arah sana. Jadi mau nggak mau ya kita tertekan juga untuk, karena kita kan sama butuh investor kan. Betul. Kalau investor bilang nggak bisa. Hanya oil and gas nggak segampang itu untuk Hilang. hilang Enggak, tuh. Gua nggak bilang hilang. Enggak, tapi Kata gini Jeres loh. ada teknologi nanti direct capture. Jadi Iya. bisa diisep. Nggak. Tapi ya sekarang belum ada. Gue bilang gimana ya maksud gue. Tapi gini, kayak kamera inilah, kamera manual Kodak itu kan. Masih ada kan? Masih ada. Cuma poin gue gini mau, kalau lu tanya apakah harapan Atau lu, CD atau kaset masih ada. harapan lu misalnya dari kita tuh seperti circa 2005 sampai 2015 untuk industri, bisa oil and gas lah ya. Kalau yang seperti itu yang semua picking up dan segala macam. Well, I think yang lu tadi pertanyaan-pertanyaan kritis lu tuh menjelaskan. Kalau gue melihatnya bahwa in a very simplest way bahwa di oil company they are getting wiser bahwa untuk spending their money Wiser and then, ya untuk lebih Berarti mereka jalan yang benar itu wiser itu ya. I think so they untuk spending their money dan divesting ya kalau menurut gue gitu aja. Investing. Nah, bukan, mereka tuh akan membagi, jadi artinya tidak solely diversifikasi lah ya, mendiversifikasi. Jadi mereka bukan diversifying their investment. Jadinya nggak purely oil and gas right now. Jadi bukan sekedar portfolio itu ya. Arahnya memang kalau diversifikasi kan. Tapi itu sebelum tahun ini deh. Tahun ini kayaknya kalau yang perusahaan-perusahaan minyak besar, major company balik lagi ke invest besar-besaran atau planning capex yang masif ke meningkatkan produksi. Tapi ada catatannya. Ada. Jadi kita akan invest di CCUS. Jadi seakan-akan CCUS atau carbon capture, itu jadi kayak license to invest atau license to produce gitu. Itu kan yang diprotes sama Al Gore. Iya, kan? Itu yang gue omongin waktu itu kita bahas sama si Jeres. Tapi sebelum 2023 ini ya terutama waktu pandemi ya semua ngomong tentang renewable, lihat aja tuh. Oh itu iya, cuma gue ngeliatnya tuh lebih kalau lu tanya sama gue, mereka bener sama lo. Pada saat tahun 2022 kemarin windfall, harga minyak naik itu kan otomatis. Tapi mereka kan spendingnya masih seperti waktu pandemi. Right now ya artinya mereka melihat bahwa menurut gue mereka sekarang kampanye gini lah. Gue bilang tuh dari sisi gini. Dulu waktu pandemi perusahaan minyak tuh ngomong tentang hydrogen, wind, solar. Sekarang nggak ada lagi. Sekarang maksudnya mungkin ada tapi 90% plus. Sekarang ngomongnya migas, ya. Terus CCUS. CCUS sebagai apa? Countering, balancing untuk memproduksi. Ya itu terus bilang tadi benar itu. Hydrogen pun udah nggak ada. To produce. License to produce. Iya. Walaupun gue pelaku renewable, gue tidak skeptis banget sama renewable sih, no. Gue tidak skeptis. Kenapa? Dalam artian gini loh, kalau gue geologis ya, yang benar, kan? we're talking about geology ya. Lu lihat polusi Jakarta kan? Sedikit technical nih, sorry. Kalau misalnya geothermal itu kan padahal sebenarnya kan lu kalau di migas kita cari reservoir minyak atau gas kan. Kalau di geothermal kan cari air yang atau uap kan? Uap, yes. Cari air lah. Nah kalau cari loss. Iya kalau frack itu kan kalau kadang-kadang kalau di geothermal kalau nggak ada airnya atau nggak ada uapnya itu nggak bisa diproduksi kan. Tapi panasnya tetap ada kan? Iya, tapi kan kalau gitu lu namanya tuh lu menginduksikan menggunakan panas itu lu kasih injeksi air nanti lu coba produksi. Bisa itu namanya enhanced geothermal system. Tapi itu yang dilakukan kalau itu yang dikerjakan yang majornya mainnya itu bisa. Kalau itu kan artinya sebenarnya dimanapun. Gue ingat waktu gue logging itu kan pokoknya ada geothermal gradient tuh. Iya. Jadi kalau misalnya di berapa? 4 derajat per 4 derajat per 100 meter kan? Harus di atas itu. 4 derajat per 100 meter kan? 3 degree dengan 100 meter itu normal geothermal gradient. Kalau lu mau... Ya artinya kalau kita nggak mikir-mikir soal anomali-anomali itu. Ya lu ngebornya tapi 5 kilo. 5 kilo kan. Iya kalau 3 derajat per 100 meter. Iya. Berarti kalau 1000 meter kan 30 derajat. 10.000 meter itu 300 kan. Itu udah cukup buat manasin. Ya 10.000 meter lu gila. Mau ngebor sampai mana 10.000 meter? 10.000 meter. Ya gue dari Marino juga diajarin kalau misalnya di geothermal bisa pakai slim
Enggak, tapi kan nggak bisa. Slim loh. hole 10.000 meter, Nggak bisa lah. ujungnya berapa? 1 inci? Itu kan nggak ekonomi. Cuma nyemprot aja. Nggak ekonomi. Kayak ekonomis ya? Nggak ekonomi. Lu harus Nah, di tapi atas pertanyaan lu apa sih tadi sebenarnya? Iya, artinya kalau di teknologi yang buat ngasihin shell Tadi oil atau shell kalau nggak ada gas itu airnya terus gimana gitu? kan shell oil sama shell gas itu nggak terlalu mementingkan di mana reservoir kayak. Ya, nggak tahu gue, perlu. gue nggak tahu ya. Ini nih Tomo yang tahu kan. Kan pokoknya asal udah ada tahu kitchennya, dapurnya di mana, memang di situ ada Somehow itu abundance. reservoir juga kan. Ya reservoir, tapi kan lu nggak ngelihat jebakan atau trap seperti itu kan. Enggak, kalau lu tanya sama gue kembali lagi, kalau kita itu ada yang namanya kan pertama lu kan lihat ada anomali panas. Ya. Standarnya kan elemen geothermal itu ada anomali panas, terus lu punya air yang bersirkulasi, terus lu punya capnya kan. Itu konvensional geothermal. Nah, sekarang lu berbicara kalau gue punya hot dry rock. Bisa juga. Sekarang tuh lagi banyak yang dilakukan adalah Semprot air. lu injek, lu ngebor, abis itu lu bikin lu nge-frack, abis itu nanti lu injek air nanti diproduksi. Jadi namanya tuh kayak closed loop. Jadi lu jadi air hot dry itu jadi heat exchanger aja, airnya lu masukin, habis itu nanti dia diproduksi lagi, nanti dia menghasilkan air panas dan steam, habis itu dipakai untuk mengenerate listrik kan gitu kan. Itu namanya enhanced geothermal system lah. Kalau Tapi itu bisa terjadi kan, apa? Itu pasti ada terus. Asal kita makin dalam ngebor makin panas pasti kan. Jadi gini, yang lu perlu maintain, nah sekarang itu ada konteks lagi bahwa lu harus memanage Lu kan reservoir. jalan-jalan dulu ke gunung terus lihat ada air panas nih gitu kan. Jadi gini, terus lu tampung bau sulfur nih. Kan lu bisa ngitung, kan ada ini kan, lu kan bisa ngitung thermal conductivity. Jadi kayak misalnya lu tahu kayak di cekungan Sumatera Tengah ya, itu kan punya anomali heat thermal Besar, tinggi. lebih tinggi dibandingkan yang lain. Cuma kan tidak nggak comparable lah dengan geothermal anomali lah ya. Kalau kita berbicara mungkin di atas 10 degree per 100 meter lah. So basically kita ngebor. Jadi contoh sukses misalnya di Darajat nih berapa meter? Kalau Darajat itu lebih besar lagi, bisa Berapa meter sih sumurnya? Ntar kalau kita ngomong Salak lah ya. Salak itu Itu yang contoh paling sukses. 3.000, kita ngomong 1.000 meter tuh kita ketemu 230. Wow, udah cukup lah itu. Ya kan 1.500 meter, let's say. 1000 meter 230 derajat. So itu kan anomali kan. Jadinya itu kan high temperature system, tapi Lu masa mau 10.000 meter? ya, Kalau misalnya bisa ada yang bisa sampai 10.000 meter, kita nggak mikir soal cari reservoir lagi kan. Asal bisa ngebor, nggak harus sampai pasti segitu. panas. Nggak harus segitu. Kadang-kadang orang cuma ngebor 3.000 meter tapi atau 2.000 karena kan ada memang panas gitu kan. Jadi ada cooling Pluton. Nah, itu kan kok secara konduktif kan. Jadi tapi dia nggak bisa menghasilkan temperaturnya itu nggak bisa dihasilkan karena konduktivitas cooling aja dari Pluton itu. Jadi dia harus dialirkan air karena kan elemennya tuh lu harus punya air yang mengalir secara freely, convectively. Nah, habis itu lu punya. Ya maksudnya kalau mau out of the box itu kan kayak dulu kayak gue balik karena paling gampang analoginya itu yang Elon Musk itu kayak roket dulu mahal karena nggak dipakai berkali-kali. Nggak usah kayak gitu. Kan nggak ada yang mikirin itu. Tapi kalau misalnya geothermal mungkin ada sekarang Pak. Sebenarnya di sini pun kalau di bor 10.000 sekarang nggak di usah dalam kayak gitu. pasti panas kan. Kalau 10.000-nya murah gitu misalnya. Ini nggak usah kayak gitu lah. Everything is technical. Ini temperaturnya problem kan. kadang kita ngebor sumur 2000 meter, temperatur 300 tapi permeability kecil. Exactly. Nah, Kalau itu nggak ada sekarang reservoirnya percuma juga. ada teknologi baru yang namanya closed loop. Nah, di closed loop itu adalah lu injek air lewat tubing, nanti lu produksi lewat anulus. Jadi lu harapkan dia ada heat exchanger. Tentunya kan ini setahu gue nih sekarang lagi dalam pilot testing namanya closed loop system. Jadi lu cuma butuh satu sumur yang panas gitu dengan. Tapi itu di Eropa udah agak dimulai Iya, masih pilot testing sekarang. Jadi lagi dalam untuk air panas aja kan untuk. Enggak, itu untuk nanti lu pakai modular power plant at the wellhead. Jadi itu nanti baru misalnya lu well pad. Nanti lu bisa dari sini lu punya modular, nanti lu masukkan ke connect dengan grid. Modular power plant Ya, itu modular power plant. inovasi yang Nah, jadinya sekarang udah seperti itu dan ini setahu gua udah masih ada dalam tahap pilot testing modular power plant dan itu within next geothermal. 5 years kalau seandainya Di itu mana tuh pilot testing?
Di Amerika pilot testingnya udah ada, terus Yang apa nih? Testing untuk apa yang tadi? itu close loop. Oh, Ini close loop. Iceland gitu pakai nggak? Udah. Gue nggak tahu ya, tapi kalau yang gue tahu itu di Amerika. Jadi artinya sekarang lu punya sumur-sumur yang dulunya nggak bisa diproduksi tapi high temperature, lu bisa inject either dengan water atau low temperature boiling. Jadi dia dengan bisa nanti kan dia berubah kan. Dia yang penting dia sweep, habis itu dia punya terus nanti tekanannya berapa. Sumur apa sih ini? Sumur migas gitu. Sumur geothermal. Sumur geothermal. Sumur migas juga bisa. Sumur migas dengan temperatur. Jadi kan kalau temperaturnya tinggi itu kan lu bisa pakai air. Tapi kalau temperaturnya mungkin rendah lu bikin pakai low temperature boiling fluid lah, ya kan? Nanti lu inject ke atas, dia ngasilin steam atau dia panas, cukup panas, nanti dia akan ada modular power plant itu. Konsepnya menurut gua oke. Jadi lu berbicara mungkin less than 5 megawatt atau berapa megawatt. Tapi kalau dikumpul-kumpulin kan lumayan. Wah itu lumayan banget lah. Nah itu arahnya ke sana. Kalau itu bisa ya, kita nggak perlu lagi renewable yang lain. Iya, ini kita berbicara renewable yang lain ya. Semua punya masalahnya masing-masing gitu loh. Kayak lu tadi bilang wind sama solar. Berapa banyak solar itu apa sih exposure terhadap matahari? Iya, dia nggak reliable atau nggak bisa terus-menerus. Sehingga Nggak bisa jadi base load. Itu kan pertanyaannya. Kan sekarang kan base load kita didukung sama batu bara kan. Dan gas. Dan gas kan. So basically kan bagaimana kita bisa Memang di mengganti itu. Indonesia opsinya apa sih? Sekarang nggak ada. Batu bara, ya kan? Gas mungkin. Atau tadi geothermal. Habis apa lagi? Iya kalau hidro. Hidro kalau musim kering juga. Iya. Nah ini susahnya, maksud juga kalau dalam Kecuali lu punya bendungan yang dibangun PLTA atau gue menjawab argumen lu tuh agak sulit karena gue tuh datang dari satu sisi aja gitu loh. Jadi kalau lu tanya sama gue apakah ada alternatif bisa menggantikan batu bara dan gas? Kan arahnya ke situ, no. Iya. Ujung-ujungnya arahnya ke situ, lo harus menggantikan itu jadi energi yang bersih. Iya, gue bukan orang yang tepat karena basically gue itu praktisi dalam hal ini. Tapi menurut gua yang agak menyumbat geothermal itu juga karena mungkin sekarang itu potensinya untuk yang dikerjakan tuh banyak di luar Jawa, demand-nya di Jawa. Ngonekin apa ya, grid utamanya antara Sumatera sama Jawa atau Kalimantan gimana sama lagi Jawa. Kalimantan. Tapi sebenarnya di luar Jawa kan ada juga potensi banyak. Jadi Ya, tapi ekses kan. ini real ya. Desain dari refinery yang ada di Indonesia itu kalau kalian ingat itu mengacu ke mana? Gua nggak tahu. Nah, ini yang sepemahaman gue mengacu kepada Minas. Oh, refinery maksudnya Dalam konteks kilang. kilang ya. Artinya apa? Dumai. Iya, Minas. Gitu refinery Indonesia karena kan mostly ya. Dan Minas itu kan very light, very easy gitu kan. Sementara mostly production kita Minas apa Dumai? Minas enggak light typical Minyaknya. Oh, iya. ya kan. So it's not easy pada saat kita kan pertanyaan gue tuh dulu ke orang-orang kenapa sih kita mengekspor crude? Why don't we do it here? Itu ternyata kan sebenarnya menjawab pertanyaan Tomo juga. Emang mudah untuk mendismantle power plant batu bara terus habis itu kan itu investmentnya gede kan habis itu dirubah menjadi sesuatu yang Istilahnya infrastruktur energi sekarang itu emang udah seperti Saat seakan-akan ini kan- didesain untuk migas dan batu saat bara. ini kan ya. begitu. Nah, so kalau kita mau merubahnya, tentunya dipikirkan juga bagaimana. Menghabiskan batu baranya terlebih dahulu. I don't know. Aku nggak tahu kebijakannya seperti apa. Tapi Gue nanya ini. gue bukan orang yang tepat untuk mengatakan. Tapi logika gue cuma mengatakan artinya, lu mau merubah sesuatu, lu harus bisa memikirkan bahwa efek dari yang lu rubah itu, lu akan menghabiskan duit lebih banyak nggak kan gitu? Pas ya kalau sekarang pastinya no. Maksudnya dengan mana yang paling murah ya batu bara gitu kan. Kalau lu mau ngerubah ke hal lain selain batu bara ya pasti ada ekses pengeluaran yang harus ditanggung gitu kan. Ya kalau gue seperti yang gue bilang tadi, ya gue akan membalance diri gue kalau Somehow. gitu. Tapi ya boleh dijawab boleh enggak, tapi pasti lu optimis sama perkembangan geothermal panas bumi kita ya. Oh iyalah. Jangan dijawab kalau misalnya membahayakan. Gue nih kan konsultan sekarang nih ya. So somehow some way Jangan bikin statement kalau gua ngedit tuh ribet, gua nggak bisa ngedit itu sendiri. dia self edit ya dulu. Career limiting. iya ya tenang aja. Lu self edit. Maksud gue statement gini, nanti.
Kalau lu tanya sama gue tadi, kalau gue ngeliatnya gue optimis. Why? Optimis ya. Kenapa? Karena somehow gue ini learning curve gue pada saat gue menjadi konsultan ini exponentially. Jadi gue cukup terekspos dengan beberapa project-project di geothermal lah ya. Jadi gue ngeliat dan gue melihat animo perusahaan-perusahaan di luar perusahaan geothermal untuk datang mau ke geothermal. I mean something. Gitu loh. Terus adanya teknologi yang tadi. Bukan ini gue nggak apa istilahnya sweet talk lah. Menurut gue. Tapi kalau lu tanya implementasinya it's not gonna be easy. Makanya tadi gue membalance kan. Gue bukan orang yang suka dengan drastical changes seperti itu. Tapi we will get there somehow. Itu sih menurut gue. Udah berapa lama, Cah? 1 jam 50 menit. Tambah yang 10 menit tadi. Mak banyak. 2 jam. Makanya nggak kerasa ini. Nggak terasa. Ya gitulah kalau lu tanya ya. Jadi Cuma kalau gue mikir tentang batu bara tuh banyak, ini kacamatanya lain lu lagi. pernah bisnis pernah di itu kan? Pernah di batu pernah. bara. Iya, gue lupa nanya tadi. Batu bara tuh apa? Lukratif. Dibilang lukratif satu hal, tapi ada yang bilang itu barang Tuhan bagi rata gitu ya. Itu kayak Bagi rata batu bara. Kenapa ya? iya karena low investment untuk itu Lukratif kan? Iya lukratif juga. Sangat. Dan kalau ini mikir lain ya, mikir fairness sama nggak fair juga. Eropa sama Amerika hidup 300 tahun jadi negara industri maju dari batu bara. Sementara kita negara berkembang, kita baru merdeka tahun 45, Cina segala macam hanya 50, 70. Jadi nggak fair tahun. dulu. Oh, gue bilang nggak fair banget. Gue masuk ya orang yang bilang ya udah kita cari teknologi yang lebih bersih lah, atau lo subsidi gue sama bangsa gue supaya kita bisa afford pakai barang yang paling murah. Lo sekarang push your terms ke gue, waktu lo jajah gue lo ngapain tuh? you cannot go straight gitu. Batu bara tadi ya. Sih. Kan gue baca di mana itu not all coal created equal juga. Kalau misalnya batu bara yang garnya tinggi, sulfurnya rendah, itu lo bisa pakai untuk Mahal, $70. Iya, karbon emissionnya. Mendingan beli yang rendah. Nah, di sini sebenarnya kan jadi isu topik yang menarik ya. Kalau carbon trading, carbon emission apa yang bisa dipakai lah mungkin untuk orang meng-offset. Jadi sebenarnya itu yang menurut gue lebih menarik sekarang untuk bagaimana kita bisa Di Norway maunya $200 per tapi mau ton, itu, men. tapi itu bisa. Lu mau bayar $200 per ton? Loh kan bukan, kita kan punya itu kan yang sekarang lagi. Gue jadi berseberangan. Iya, carbon trading itu kan ada kan sekarang dan itu udah lama di industri geothermal. Cap and trade. Iya, dan itu bisa kita berdayakan. But I'm not. Kalau tradingnya itu gue somehow sekarang masih skeptis karena kita siapa yang bakal punya hak untuk ngeklaim. Nah itu benar. Tapi kalau misalnya yang kayak tukangnya kayak lo kalau punya depleted reservoir atau punya salt aquifer terus lu bisa pakai itu untuk nyimpen orang storage inject itu kan kayaknya lebih real ya, lebih technical. Kalau carbon trading misalnya sekarang nih kalau PLN dapat jatah, dapat misalnya ngambil kan PGE pasti jualnya ke PLN kan? Betul. Gue belum pernah juga lihat PPA-nya sih, gue nggak tahu. Ya. Tapi sebenarnya yang bisa klaim punya karbon itu, yang bisa karbon kreditnya itu PLN atau PGE? Can you give me? Gue terus terang, gue tidak. Jadi kalau misalnya salah satu klaim dia green, dia punya PGE kontribusi. Gue nggak tahu ya. Tahu dari mana? PLN kan bayar mahal ke PGE karena geothermal dihargai lebih mahal misalnya. Tapi gue nggak tahu. Gue juga belum tanya. Gue terus terang belum tahu. Tapi menurut gue itu salah satu side product dari geothermal lah ibaratnya. Yang gue mungkin sekarang mungkin masih lebih ke arah technical ya. Itu kan on the business side-nya ya. Tapi we can certainly ask somebody kalau lo memang pengen tahu gitu loh. Iya kita pasti bisa. Tapi itu masalah yang sampai sekarang belum solve juga loh. Exactly. Aturan-aturannya. Let's not go there. Iya, Karena masuk ke situ. itu kan nggak simple lah. Ya, kayak kalau misalnya
PLN mau klaim Kita ke Bundokan doang aja. jual itu. karbonnya ke siapa karena dia punya kredit, karena dia sudah beli low carbon electricity atau supply dengan dari geothermal. PGE juga bisa bilang gue yang memproduksi ini. Itu terus terang gue nggak bisa jawab karena gue juga nggak tahu. Mungkin mekanismenya. pasti ada yang bisa jawab sih. Iya. Cuman kebetulan gue tadi on the spot aja kepikiran siapa yang bakal klaim, karena carbon trading itu kayak jualan kripto juga. Itu Ini salah nggak sih gue bilang kalau I don't know. Tapi salah. kalau lu kemungkinannya? kalau lu pengen tahu bisa kita cari sih. Bisa jadi career limiting ini juga tuh. Oh iya, gue nggak tahu apa-apa. Jadi mungkin ini harus dicari sumber yang Kita Enggak, tapi sebenarnya pertanyaan lu kan sebenarnya carbon trading itu real nggak sih gitu kan? Enggak, itu real. Memang udah ada bursanya juga di Eropa. Kita juga ada Maksudnya di bursa. Indonesia bisa diimplementasikan. Tapi kan itu kayak produknya itu di kepala kan. Semua sekarang produknya di kepala, men. Gojek aja produknya di kepala. Makanya kalau kita ngomong Lu punya motor karbon kagak, itu, punya makanan kagak, Gua punya lebih- mobil kagak. lebih tertarik atau lebih bisa mencerna kalau misalnya area dari carbon reduction effort itu yang real tuh kayak CCUS, seberapapun itu kita punya skeptisisme, tapi kan yang dijual tuh sebenarnya storage servicesnya. Betul. Nah, lu hisap, lu itu. Ini kalau carbon trading, itu PLN sama PGE misalnya. Mungkin ada jawabannya, gue nggak tahu, gue belum pernah lihat power purchase agreement antara PGE sama PLN juga. Mungkin di situ sekarang udah ada klausul gitu, yang bisa diklaim sama PGE berapa, yang bisa diklaim sama PLN berapa, yang bisa menjual itu siapa kan? Atau kita ada bursanya juga. Dan yang memverifikasi. Tapi itu kan nggak siapa? simple di kepala gue kayak jualan. kalau lu nanya sama gue, I have no idea tuh. Negara besar seperti Amerika aja require 100 years lah ya untuk mereka shifting. Tapi balik Tapi lagi. bukan lagi kita berdua Gua tidak, setuju itu. kita nggak proponen terhadap green energy. Gue cuma mengatakan bahwa kalau gue secara pribadi dengan pengetahuan gue yang nggak panjang Enggak, gue simpelnya kalau soal itu sih persoalannya tuh ya kita ngomong energi apa yang trilema itu ya, security, affordability, satu lagi apa? Sustainability. Terus ada juga energy poverty kan, banyak yang masih Betul. miskin energi yang artinya nggak Dan mengkonsumsi. apa namanya modern economy itu kayak e-commerce, data center segala macam itu sangat energy consumption. banget. US mungkin kalau di rata-rata ya dia nggak bisa disebut lagi punya isu dengan energy poverty, tapi kalau lu ngomong Indonesia kan no comment kan. Iya, nggak maksud gue. Career at the end of, iya maksud gue sekarang lagi bahwa kalau lu tanya lagi, gue tidak. I'm just trying to be ini aja realistik aja. Menurut gue kalau Indonesia tuh realistiknya harus bertahap itu sih. Iya, which is Batu kita bara harus mungkin dalam waktu pendek yang tadi gue bilang batu bara harus dipakai, tapi ya itu coba pakai yang scrubber, bersih-bersih lah. garnya tinggi, sulfurnya rendah. Enggak, tapi kan ada itu namanya apa? Coal slurry sama coal ini loh kita. gasification. Karena nggak mungkin kita Ini kita ngomong ini ya sesuatu yang. kapalnya terlalu besar. Lah kalau seandainya tadi ngomong mobil listrik ya. Kalau misalnya ya kalau produsennya pakai batu bara ya udahlah, gua nggak peduli lagi lah. Ngapain pakai listrik, sama-sama aja. Ya kita nggak bisa nggak gitu pakai. juga kan. Iya, tapi kan kita nggak bisa. Tapi ada artikel atau ada researchnya, biarpun pakai batu bara, kalau dibandingkan EV itu lebih sedikit memproduksi emisinya daripada mobil pakai apa ICE apa. Ya itu dia maksud gua. Maksudnya bukan internal artinya combustion ya udahlah engine. sama-sama aja, masih ada polusi juga. Gua pakai mobil diesel aja lah. Enggak juga. Dan itu perbedaannya itu bukan marginal, bukan 10%, 20%, itu kayak tetap sepertiganya atau setengahnya lebih efisien atau lebih less carbon polluting daripada Ya. pakai migas, pakai minyak ya. Mobil kita nggak. Mungkin kalau pakai gas lebih bagus sih. Jadi kalau By the way, apa namanya perhitungan polusi udara di Jakarta ini emang sekarang lagi peak-peaknya atau perhatian terhadap nilai itu sekarang lagi tinggi sih? Mungkin both ya. Tapi sekarang gara-gara ada konferensi ini kan
PLTU Surelaya kan dimatiin kan, dan dampaknya jelas. Sorry kalau gue jawab ini, gue tuh penyuka teori konspirasi. Jadi bicara ini tuh lebih Itu kayak teman gua itu. lebih apa ya maksud gue? Apa tuh harus ada konspirasinya. Gitu. Bukan. Enggak sepanjang 10 tahun. Ya itu very logic ya. Kalau kenapa gue bilang ini penyuka teori menurut gue, it's very logic. Kalau lu mencoba mencari penyebabnya, it's so many ways. Tapi kalau lu lihat solusinya, it's very simple. Yet Very difficult. Enggak dilakuin. That's my point. Kenapa? I don't know. Willingness. I don't know. Kayak kan selama ini kan lebih dari 10 tahun nih kita PLTU batubara di Jakarta kan dan kalau kita lihat nilai polusi Sabtu Minggu tetap tinggi loh. Iya maksudnya Sekarang iya. Berarti bukan karena kendaraan kan. Dikit lebih bagus. berarti Maksudnya gitu. kurang Berarti ada hal lain kan. Iya berarti ada hal lain gitu. makanya gue bilang, gue tuh tidak melihatnya sebagai penyebabnya siapa yang salah dan segala macamnya. The solution is very simple and to me. Loh, Ini sebagai penutup nih. Lah ini udah 2 jam nih. Kita lihat penutupnya apa nih? Ternyata 98 ini mantep juga ya. solusinya simple Gua aja. gak nyangka si Marino sedalam itu. Gua udah tahu dalam. As simple as lu menciptakan hujan buatan. It's been done so many times. Kalau dikerjakan hujan buatan, Loh, kalau lu mau melihat kayak gini, lu kan tinggal kalau lu misalnya polusinya hilang. gampangnya gini lah. Kalau lu lagi panas, apa yang terjadi, orang akan coba melakukan rekayasa kan untuk mendatangkan hujan supaya menurunkan temperatur dan sebagainya. And it's been done so many times. Waktu terjadi kebakaran hutan apa yang dilakukan? Orang mencoba untuk membuat hujan buatan. Ini tapi tuh bukan teknologi. coverage dari hujan buatan Tapi itu kan temporary solution. Loh, of course, kita kan nggak bisa merubah weather mau. Yang bisa kita lakukan adalah mengurangi efeknya sampai menunggu datangnya musim hujan kan gitu kan? Kenapa Ya nggak nggak matiin PLTU-nya aja? Loh, sekarang pertanyaan gue, sekarang kalau lu tanya gue matiin PLTU dan segala macam. Kalau ini pertanyaan sesimpel ini aja mau. Kalau PLTU itu Mati. membuat rumah lu mati lampu, Oh, lebih ke sana. bukan masalah. Sekarang kita nggak tahu PLTU atau siapa dan segala macam. Gue tidak melihat ini menjadi. Gue bukan melihat ini siapa penyebab dan apanya. Menurut gue ada solusinya. ya. Ini cocok jadi politisi nih. Ya kan, menurut gue ada solusinya. Nah, pertanyaannya sekarang adalah. Lu mungkin akan diambil sama suatu Han, partai. emang dari dulu Marino dalam gini ya? Iya. Pernah kalian ini? Gak ada gua dalam kayak gini, biasa aja. Menurut gue itu sesimpel itu aja. Harusnya ada solusinya. But sampai situ aja ya. Jadi ya udah. Gitu loh. Jadi ini terima aja dulu lah ya. Terima dulu. Seminggu yang lalu kan tiba-tiba ada hujan kan? Itu hujan buatan gitu? Well, di dalam kondisi musim kemarau kayak gini, Oh ya. musim kemarau kayak gini, lu mau Gua baru datang, tahu. lu mau datang, Tapi sekali lagi keberhasilan hujan buatan tuh berapa persen juga no? it works, Han. It's just a matter of Mau atau enggak gitu. I don't know. I don't wanna go there. Iya. Tapi persentase keberhasilan buat kan faktornya. Kalau lu tanya sama gua, kalau di antara kalau gue disuruh dapat 1 hari hujan buatan atau nothing at all for the sake of our kids, I'll go for it. Itu kayak lo mau gaji 1 miliar apa no gitu kan. Iya. Basically kalau seandainya gue punya, Susah juga pertanyaannya. Ya, maksud gua hujan tuh- buatan apa nothing hero? Lu mah. bukan kalau gue ditanya misalnya, kalau menurut gue tuh misalnya gue punya, Masa geologis mikirnya hujan buatan sih? No? Tapi data ini tuh data Itu data apa? penyebaran polusi. Oh iya, Data itu penyebaran kan. polusi. Gue juga nggak tahu tuh. Air quality index kan. Air quality index itu udah jalan sepanjang apa dan apakah Udah lumayan. memang anomali Tapi merah itu memang baru-baru ini sih maksudnya. merah memang baru-baru ini dari Dulu ya itu kuning oranye gitu. selalu. mungkin lupa kali ya, waktu zaman teknologi ini belum ada dulu, AI belum ada dulu. Kalian pernah nggak ya, waktu itu di mana-mana digambir sebelum pandemi Ada pengumuman, iya. orang keluar yang masker yang tipis yang kalau dipakai cuma buat lagi di angkutan umum, tiba-tiba penjualan air purifier menjadi lebih tinggi. So it happens. Terus sebelumnya itu lagi apa? Orang bakar hutan di mana terus datang ke sini. Di Riau. And then it happens kan. Singapura. So makanya gue bilang dan waktu itu kan mereka berusaha melakukan segala macam kan. Melakukan
rekayasa cuaca dan segala macam. Dan ini tuh bukan, kan rekayasa cuaca itu tidak hanya kebutuhan untuk untuk kondisi polusi seperti ini. Kalau petani nggak punya air, otomatis mesti ngapain? Pasti kan akan dibantu sama pemerintah juga, ya nggak sih? Jadi so basically menurut gue solusinya ada. Ini bakal Solusinya dipanggil sama suatu dan- partai nih. Apa? Singkatan apa batu baran? Barang Tuhan bagi rata. Lu udah gak main batu bara lagi sekarang? Kalau gue Coba masih Han. Apa? Coba masih. Enggak. Itu lagi apa namanya trennya nggak ke arah situ. Referensi- Komunitas yang conscience mau finance terhadapnya. gue. referensi buku-buku gue tuh kadang-kadang lihat Nuhan. Serius? Gue juga sih, lu sering posting kan? Iya kan? Gue gue inget malah gue respon sama lu waktu lu baca, lu nge-quote atau lu foto halaman buku Lee Kuan Yew itu kan? Kayak lu Wah, itu mengidolakan Lee Kuan Yew sangat. Nah, dikit kan? Kenapa gue bisa ngobrol? Kan gue juga punya close inner circle gue lah ya di Anagea kan. Nah, inner circle gue tuh salah satunya Nuhan, Jeres gitu ya. Because somehow some way di antara kesukaan kami berolahraga dan kesannya kita tuh cuma main olahraga doang tuh kita juga punya hobi yang mirip ya. Dan menurut gue mereka jauh lebih mereka tuh lebih deep thinker daripada gue dan mereka membaca buku jauh lebih kalau gue tuh buku-buku gue tuh lebih suka ke buku sejarah, kalau mereka ini lebih luas cakupannya. So itu aja sih menurut gue. Sama ini juga Han. Lu catur masih main gak sih? Oh iyalah. Masih. Oh, dia Gue mah juga ngikutin dia catur. Dia catur juga nih. Bikin klub catur ya. Klub Menarik catur juga. Gue mentok di 1200 kan, gue temenan sama lu di chess.com kan. Kayaknya lu 1000. Ratingnya udah di atas 2.600. Dalam mau kita lari aja lah mau. Dia 1000, lu baru 1400, Gue 1500. sampai 1.500. Iya. Tapi abis itu turun lagi. Luar biasa. Abis itu turun lagi. Ntar gue beginner level. Iya. Gua Magnus 1200 Carlsen udah tuh pernah main dan kalah. Magnus Carlsen. Gue totos gue. Gimana tadi lu bilang Magnus Magnus Carlsen? Carlsen udah pernah main sama Nuhan dan kalah. Yang bener aja. Katanya kalau Magnus Carlsen tuh lagi main tuh bisa switch God mode. Gue tuh main sama anaknya Edwin aja gue sempet kalah. Oh iya gue. Sama anaknya Anak Edwin. main Ratingnya jago. berapa? Edwin FT. Edwin F. Iya ya, Anaknya Edwin, dia ya tahu gua. 9, Temannya 10 Wido tahun. kan dia. Itu juga. Umur 9-10 tahun lah ya. Memang catur ini banget. Emang atlet catur? Oh emang atlet catur. Ratingnya berapa? Ah nggak tahu gue. Mungkin 1000. Waktu itu ya 1200-an kali. 1200. Ntar gue challenge ya di chess.com ya. Karena gue nggak bisa ketemuan sama lu kalau random. Karena rating kita bedanya 300 ya. Kayaknya lu 1400, 1500. Gue 1000. Sekarang gue di 1400 kali. Follower Gotham Chess. Gotham Chess. Oh iya. Iya kan? Pandemi gue nontonnya itu terus. Chess. Gotham Chess. Karena waktu itu gak main sama siapa orang Indonesia. Iya. Dewa Catur apa Iya, Dewa? Dewa Kipas. Dewa Kipas. Ternyata menipu ya. Tapi yang paling sukses ya Deddy Corbuzier. Oh iyalah. Oh it's very itu genius. Itu acara catur yang paling most watch Iya, sepanjang gila. sejarah. Dia genius. Anjir, siapapun yang itu yang menang Deddy men. Tapi memang kita Disitulah. gue ingat dulu baru-baru sering main golf tuh diajarin filosofi golf tuh banyak yang bisa di-apply di bisnis gitu kayak apa. Terus main catur ternyata juga caranya begitu juga kan. Positioning is very important. Posisi menentukan prestasi. Posisi terus apa. Tapi Bill Gates nggak bisa main catur men. Begitu main catur langsung disikat. Begitu sama Main Magnus sama Carlsen. Magnus Carlsen. Kasihan Ya, banget beda. lihat. Oke Man. Oke lah ya. Oke, thank you ya. Thank you banget. Terima kasih Thank Marino. you. Nuhan. Thank you. Thank you man. Repeat order. Repeat order. Ya, Ca.